Sawah yang hilang, cinta yang berubah. Ketika pengorbanan terbesar justru menjadi awal perpisahan. Demi menyelamatkan nyawa suaminya, Tiara rela menjual satu-satunya sawah warisan keluarga yang menjadi harapan masa depan mereka. Setelah sembuh dan meraih kesuksesan, Robi perlahan berubah. Ambisi, status sosial, dan hubungan emosional dengan perempuan lain membuatnya menjauh dari kehidupan yang pernah menyelamatkannya. Saat kebohongan demi kebohongan mulai terungkap, Tiara dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa pengorbanan tidak selalu dibalas dengan kesetiaan. Namun dari kehilangan yang begitu besar, lahir perjalanan seorang perempuan untuk menemukan kembali harga dirinya dan membangun masa depan dengan tangannya sendiri. Halo penonton setia drama Indo, atur posisi ternyaman Anda untuk mendengarkan kisah ini. Langsung saja mari kita simak kisahnya. Pagi baru saja naik ketika Tiara menjemur gabah di halaman rumah. Tangannya bergerak cepat, tetapi pandangannya beberapa kali mengarah ke jendela kamar. Di dalam, Robi masih berbaring. Batuknya terdengar lagi. Tiara segera meninggalkan pekerjaannya dan masuk membawa segelas air hangat. Minum dulu, katanya sambil membantu suaminya duduk. Robi menerima gelas itu dengan kedua tangan. Wajahnya lebih kurus dibanding beberapa bulan lalu. Lingkar matanya menghitam. Bahkan untuk duduk beberapa menit saja, tenaganya cepat habis. "Kamu belum sarapan?" tanya Robi. "Aku habis ngurus gabah sebentar." "Kamu dari tadi pagi kerja terus?" Tiara tersenyum kecil. "Kalau aku ikut istirahat, nanti berasnya yang protes." Robi ikut tersenyum, tetapi senyum itu tidak bertahan lama. Pandangannya jatuh ke tangan Tiara yang mulai kasar karena terlalu banyak bekerja. Semakin hari ia semakin bergantung pada istrinya. Untuk makan, untuk minum obat, untuk pergi kontrol, untuk urusan rumah, untuk hampir semua hal. Dan kenyataan itu membuatnya semakin sulit menatap mata Tiara terlalu lama. Bu Rini, ibu Tiara, datang menjelang siang membawa sayuran dari kebunnya. Begitu melihat Robi berjalan pelan menuju ruang depan, wajah perempuan 58 tahun itu berubah muram. Kakinya tambah bengkak. Tanyanya. Tiara mengangguk. "Dari kemarin." Bu Rini memperhatikan menantunya beberapa saat. Dulu Robi dikenal rajin dan kuat bekerja. Sekarang berjalan dari kamar ke teras saja membuatnya berkeringat. Saat Robi masuk kembali ke kamar untuk beristirahat, Bu Rini menarik Tiara ke dapur. "Kamu sudah tanya biaya kontrol berikutnya?" "Sudah." "Berapa?" Tiara tidak langsung menjawab. Bu Rini mengenal putrinya terlalu baik. Diam seperti itu biasanya berarti kabar buruk. "Berapa, Ti?" Tiara menyebut angkanya pelan. Bu Rini langsung mengembuskan napas panjang. "Itu belum obat." "Belum." "Belum transport." Tiara menggeleng. Kekhawatiran yang selama ini hanya muncul sesekali mulai berubah menjadi ketakutan yang nyata. Sore hari, setelah Bu Rini pulang, Tiara membuka sebuah buku tua dengan sampul coklat kusam. Buku itu milik ayahnya. Sejak ayahnya meninggal bertahun-tahun lalu, Tiara menyimpan buku tersebut seperti benda berharga. Di halaman-halamannya terdapat catatan hasil panen, pengeluaran rumah tangga, dan berbagai perhitungan sederhana yang dulu dibuat ayahnya. Kini Tiara mengisi halaman baru. Biaya kontrol, biaya obat, biaya transport, utang kecil di warung, tabungan yang tersisa. Angka-angka itu tidak mau diajak berkompromi. Semakin dihitung, jaraknya semakin jauh. Jari Tiara berhenti di tengah halaman. Ingatannya melayang pada ayahnya. Saat itu ia masih remaja. Ayahnya sakit cukup lama. Mereka menunda pengobatan berkali-kali karena tidak punya uang. Ketika akhirnya dibawa ke rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Sejak hari itu, Tiara menyimpan satu keyakinan yang tidak pernah berubah. Kalau seseorang masih bisa diselamatkan, uang tidak boleh menjadi alasan untuk menyerah. Ia menutup buku perlahan, lalu menatap kamar tempat Robi beristirahat. Malam datang. Robi duduk di ruang tengah ketika Tiara menyodorkan secangkir teh. "Aku dengar biaya kontrol naik lagi." Tiara menoleh. "Kamu dengar dari siapa?" "Aku dengar waktu dokter ngomong."
Tiara tidak menjawab. Robi menatap lantai. Kalau aku sehat, kamu nggak perlu kerja sampai seperti ini. Kamu akan sehat. Aku malah bikin hidupmu tambah berat. Kita lagi lewat masa sulit. Itu saja. Robi menggeleng pelan. Kamu selalu bilang begitu. Karena memang begitu. Aku lihat sendiri kamu makin capek. Tiara duduk di sampingnya. Kalau dulu ayahku punya biaya berobat, mungkin ceritanya beda. Robi memahami kalimat itu. Ia tahu luka lama itu belum pernah benar-benar hilang dari diri istrinya. Karena itulah Tiara terus bertahan. Karena itulah Tiara selalu mencari jalan. Keesokan harinya, Bu Rini datang lagi. Kali ini pembicaraan mereka jauh lebih serius. Aku dengar orang-orang bilang kamu mulai tanya harga sawah. Tiara yang sedang menyapu halaman menghentikan gerakannya. Baru tanya. Jangan diteruskan. Bu. Jangan. Nada suara Bu Rini lebih tegas dari biasanya. Itu sawah peninggalan bapakmu. Aku tahu. Kalau tanah sudah lepas, belum tentu bisa kembali. Aku tahu. Justru karena tahu, jangan dijual. Tiara menatap sawah di kejauhan. Hamparan itu sudah menjadi bagian hidup keluarganya sejak kecil. Namun setiap kali memandangnya, yang muncul di kepalanya justru wajah Robi saat terbaring lemah di tempat tidur. Kalau bukan itu, aku harus bagaimana? Bu Rini tidak langsung menjawab. Karena sebenarnya ia juga tidak memiliki solusi. Yang ia miliki hanya ketakutan. Takut putrinya kehilangan masa depan demi menyelamatkan masa kini. Sore harinya, Pak Darto, mantan ketua kelompok tani yang dihormati di desa dan figur ayah pengganti bagi Tiara, mampir ke rumah. Setelah mendengar kondisi keluarga itu, ia duduk cukup lama bersama Tiara di teras. Saya dengar kamu sedang mempertimbangkan sawah. Tiara mengangguk. Pak Darto memandang hamparan lahan di kejauhan. Tanah itu berbeda dengan uang. Maksudnya, Pak, uang bisa dicari lagi. Tanah yang sudah pindah tangan biasanya tidak pulang. Kalimat itu sederhana. Namun justru karena sederhana, kalimat itu terasa berat. Tiara tidak membantah. Karena ia tahu Pak Darto sedang mengatakan kebenaran. Malam berikutnya, Robi mengetahui apa yang sedang dipertimbangkan Tiara. Wajahnya langsung berubah. Jangan. Tiara menatapnya. Aku cuma sedang mempertimbangkan. Jangan, Ti. Kalau memang harus. Aku nggak pantas menerima itu. Ini bukan soal pantas atau tidak. Kalau sawah itu hilang gara-gara aku nggak akan bisa memaafkan diri sendiri. Robi berbicara dengan penuh rasa bersalah. Tetapi setelah kalimat itu selesai, tidak ada jalan keluar yang ia tawarkan. Tidak ada uang tambahan. Tidak ada solusi baru. Hanya penolakan yang lahir dari perasaan tidak enak hati. Tiara mengetahui hal itu. Dan justru itulah yang membuat pikirannya semakin buntu. Menjelang tidur, ia kembali membuka buku peninggalan ayahnya. Ia menambahkan angka biaya pengobatan berikutnya. Lalu menghitung tabungan yang tersisa. Hitungannya selesai dalam waktu singkat. Hasilnya membuat tangannya berhenti di atas halaman. Tabungan mereka bahkan tidak mencapai setengah dari kebutuhan pengobatan berikutnya. Tiara menatap angka itu cukup lama. Di luar rumah, suara serangga malam terdengar samar. Di dalam rumah, Robi sudah tertidur karena kelelahan. Sementara di hadapan Tiara, kenyataan mulai mengambil bentuk yang semakin jelas. Jalan lain yang selama ini ia harapkan mungkin memang tidak ada. Pagi itu Tiara kembali membuka buku peninggalan ayahnya. Di halaman yang sama dengan malam sebelumnya, angka-angka masih tertulis rapi. Tidak ada yang berubah. Yang berubah hanya waktu yang semakin sedikit. Ia menambahkan satu catatan baru hasil penjualan beberapa karung gabah titipan tetangga. Jumlahnya kecil. Terlalu kecil. Tiara menutup buku itu lalu memasukkannya kembali ke lemari. Sejak mengetahui tabungan mereka tidak akan cukup, ia mencoba berbagai cara. Menawarkan bantuan mengelola hasil panen milik tetangga, menerima pesanan makanan untuk acara kecil,
bahkan menjual beberapa perhiasan yang masih tersisa. Semua menghasilkan uang, namun tidak menghasilkan cukup uang. Masalahnya bukan lagi mencari tambahan. Masalahnya adalah selisih kebutuhan yang terlalu besar. Beberapa hari kemudian Tiara menemani Robi menjalani pemeriksaan lanjutan di rumah sakit kabupaten. Dokter menjelaskan hasil pemeriksaan dengan nada yang tenang tetapi tegas. Kondisinya masih bisa ditangani. Tapi pengobatan berikutnya jangan ditunda terlalu lama. Robi mengangkat kepala. Kalau tertunda bagaimana, Dok? Risikonya meningkat. Tubuh sudah memberi banyak sinyal kelelahan. Tiara menggenggam map hasil pemeriksaan lebih erat. Dokter tidak menakut-nakuti. Justru karena penjelasannya sederhana, kalimat itu terasa jauh lebih berat. Di perjalanan pulang, tidak banyak percakapan di antara mereka. Robi lebih banyak memandang keluar. Di tepi jalan kota, kendaraan berlalu lalang. Gedung-gedung baru berdiri di beberapa titik yang dulu hanya lahan kosong. Semuanya terlihat bergerak maju. Sementara hidupnya terasa berjalan di tempat. Motor tua mereka berhenti di lampu merah. Di sebelahnya, sebuah mobil baru berhenti. Seorang pria seusianya keluar sebentar untuk membeli minuman di warung pinggir jalan. Pakaiannya rapi. Jam tangannya tampak mahal. Robi mengenalnya. Mantan teman sekolah. Pria itu sempat menoleh ke arahnya sebelum kembali masuk ke mobil. Tidak ada ejekan. Tidak ada hinaan. Tetapi sejak kendaraan itu melaju pergi, Robi menjadi lebih banyak diam. Sepanjang perjalanan pulang, ia berkali-kali melihat spion motornya sendiri. Ket yang mulai kusam. Jok yang sudah beberapa kali ditambal. Mesin yang terkadang batuk saat dipakai menanjak. Tiara menyadari perubahan itu. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kamu dari tadi kepikiran sesuatu. Robi tersenyum tipis. Cuma capek. Namun bahkan Tiara bisa merasakan bahwa jawaban itu tidak sepenuhnya benar. Sore harinya Bu Rini datang membawa singkong rebus. Begitu melihat hasil pemeriksaan terbaru, wajahnya kembali mengeras. Masih kurang. Tiara mengangguk. Masih jauh. Bu Rini duduk di kursi bambu. Lupakan sawah itu. Bu. Lupakan. Kita belum punya pilihan lain. Kamu selalu bilang begitu. Karena memang belum ada. Bu Rini menatap putrinya lama. Kalau sawah itu hilang, hidupmu nanti bagaimana? Aku bisa kerja. Kalau suatu hari kamu butuh pegangan, aku cari lagi. Tanah bukan barang yang bisa dicari begitu saja. Nada suara mereka mulai meninggi. Bukan karena marah, melainkan karena keduanya sama-sama takut kehilangan sesuatu yang berharga. Hanya saja mereka takut kehilangan hal yang berbeda. Keesokan harinya, Pak Darto datang setelah mendengar kondisi terbaru Robi. Pak Darto membawa kabar bahwa beberapa warga bersedia membantu mengumpulkan dana sukarela. Tiara menyambut kabar itu dengan harapan yang langsung tumbuh. Selama 2 hari berikutnya, bantuan mulai terkumpul. Ada yang memberi 50.000. Ada yang memberi 100.000. Ada yang memberi hasil kebun. Semua diberikan dengan tulus. Ketika jumlahnya dihitung, Tiara mengucapkan terima kasih kepada Pak Darto berkali-kali. Namun setelah dibandingkan dengan kebutuhan pengobatan, jaraknya masih terlalu jauh. Pak Darto menghela napas. Maaf, Tiara menggeleng cepat. Jangan bilang begitu, Pak. Tapi saya berharap bisa membantu lebih banyak. Ini sudah sangat membantu. Pak Darto memandang sawah di kejauhan. Lahan itu kalau sudah berpindah tangan biasanya sulit kembali. Kalimat yang sama kembali terdengar. Dan kali ini terasa semakin dekat dengan kenyataan. Malamnya, Robi membuka amplop berisi tagihan tambahan yang baru diterima dari rumah sakit. Matanya bergerak perlahan membaca setiap angka. Kemudian ia melipat kembali kertas itu. Lalu memasukkannya ke dalam tas tanpa memberitahu Tiara. Beberapa menit kemudian Tiara masuk membawa makan malam. Kamu lihat apa? Catatan lama. Robi menutup tas. Tiara tidak curiga. Robi justru semakin merasa bersalah karena kebohongan kecil itu.
Namun ia memilih menyimpannya. Ia tidak sanggup melihat Tiara memikirkan beban yang bertambah lagi. Malam semakin larut. Listrik rumah sudah dimatikan. Hanya lampu kamar yang masih menyala redup. Tiara duduk di samping Robi. Kita pasti nemu jalan. Robi menatap wajah istrinya. Kalau aku nggak sakit, kamu nggak perlu sejauh ini. Kalau aku yang sakit, kamu juga akan melakukan hal yang sama. Aku belum tentu sekuat kamu. Kamu nggak perlu jadi aku. Tiara menggenggam tangannya. Kamu cukup sembuh. Robi menunduk. Di hadapan perempuan yang terus berjuang untuknya, ia merasa semakin kecil. 2 hari kemudian Tiara kembali menghitung seluruh kemungkinan yang tersisa. Tabungan, bantuan warga, penghasilan tambahan, perhiasan. Semuanya sudah masuk ke dalam perhitungan. Hasil akhirnya tetap sama. Masih kurang. Dan waktu terus berjalan. Menjelang sore, Tiara mengenakan kerudung lalu mengambil map berisi dokumen tanah. Bu Rini yang melihatnya dari ruang depan langsung berdiri. Kamu mau kemana? Tiara menggenggam map itu erat. Aku cuma mau bicara. Bicara dengan siapa? Tiara tidak langsung menjawab. Tatapan mereka bertemu. Bu Rini sudah mengetahui jawabannya. Dan Tiara pun tahu ibunya pasti tidak akan menyetujui langkah tersebut. Meski begitu, kali ini ia tidak membatalkan niatnya. Ia melangkah keluar rumah, meninggalkan halaman, melewati jalan desa, menuju rumah orang yang beberapa hari terakhir terus muncul dalam pikirannya. Calon pembeli sawah keluarga. Tiara duduk berhadapan dengan seorang pria di ruang tamu rumah sederhana yang berada di ujung desa. Farhan, calon pembeli sawah Tiara, seorang pengusaha hasil pertanian yang selama beberapa tahun terakhir membeli dan mengelola lahan di wilayah sekitar, membuka map berisi dokumen tanah yang baru saja diberikan Tiara. Tidak ada negosiasi yang berlarut-larut. Tidak ada usaha memanfaatkan keadaan. Farhan memeriksa seluruh dokumen dengan teliti, lalu menjelaskan kembali proses yang akan dijalankan. Saya ingin semuanya jelas sejak awal, Bu Tiara. Kalau jadi dijual, semua dilakukan sesuai prosedur. Tiara mengangguk. Itu yang saya inginkan. Farhan memandangnya beberapa saat. Kalau masih ragu, lebih baik dipikirkan lagi. Kalimat itu justru membuat Tiara semakin yakin bahwa keputusan ini tidak lahir karena tekanan orang lain. Keputusan itu lahir dari dirinya sendiri. Dan itulah yang membuatnya terasa begitu berat. Saat Tiara pulang, Bu Rini sudah menunggu di rumah. Melihat map yang masih berada di tangan putrinya, Bu Rini langsung memahami kemana Tiara pergi. Kamu tetap datang ke sana. Tiara meletakkan map di meja. Aku cuma memastikan semuanya. Kamu sudah menentukan pilihanmu. Aku belum tanda tangan apapun. Tapi pikiranmu sudah sampai ke sana. Tiara tidak membantah. Bu Rini berjalan menuju halaman belakang. Pandangan perempuan itu jatuh ke arah sawah keluarga yang terlihat dari kejauhan. Itu tanah terakhir yang ditinggalkan bapakmu. Aku tahu. Kalau nanti Robi sembuh, apa yang tersisa untuk masa depanmu? Tiara menahan dirinya agar tidak menjawab dengan emosi. Karena ia tahu ibunya berbicara bukan karena marah, melainkan karena takut. Sama seperti dirinya. Hanya ketakutan mereka berbeda. Aku lebih takut kehilangan suamiku daripada kehilangan tanah itu, Bu. Bu Rini memejamkan mata sesaat. Jawaban itu tidak mengubah pendapatnya. Namun ia juga tidak menemukan kata-kata yang mampu mengubah keputusan putrinya. Beberapa hari kemudian seluruh proses administrasi selesai. Tiara kembali datang menemui Farhan. Kali ini untuk menandatangani dokumen resmi. Tangan Tiara bergerak perlahan saat membubuhkan tanda tangannya. Sebuah keputusan yang telah dipikirkan berhari-hari akhirnya berubah menjadi kenyataan. Setelah tanda tangan terakhir selesai, Farhan menyerahkan salinan dokumen kepada Tiara. Saya harap uangnya bisa membantu kebutuhan keluarga ibu. Tiara menerima map tersebut. Terima kasih. Farhan mengangguk hormat. Tidak ada perayaan. Tidak ada rasa kemenangan. Karena bagi satu pihak, transaksi itu adalah bisnis. Bagi pihak lain,
Transaksi itu adalah pengorbanan. Sore harinya Tiara berdiri di tepi sawah yang kini bukan lagi miliknya. Angin bergerak pelan melewati tanaman padi yang sedang tumbuh. Dari kejauhan, Pak Darto menghampirinya. Pak Darto, tetangga sekaligus figur ayah yang selama ini menjadi tempat Tiara meminta nasihat, berdiri di sampingnya. Sudah selesai. Tiara mengangguk. Sudah, Pak. Pak Darto melihat hamparan sawah itu. Lahan itu tidak akan kembali. Tiara menarik napas panjang. Aku tahu. Karena itu kamu harus memastikan pengorbanan ini benar-benar berarti. Tiara memandang lurus ke depan. Itu sebabnya aku melakukannya. Pak Darto tidak mencoba menghibur. Ia hanya mengingatkan bahwa setiap keputusan besar memiliki umur konsekuensi yang panjang. Kadang jauh lebih panjang daripada alasan keputusan itu dibuat. Dana hasil penjualan segera digunakan untuk kebutuhan pengobatan Robi. Tagihan rumah sakit yang sebelumnya terasa seperti dinding besar akhirnya bisa dibayar. Jadwal tindakan medis yang sempat terancam tertunda dapat dilanjutkan. Ketika semua proses administrasi selesai, Tiara pulang membawa map dokumen. Di rumah, ia membuka lemari kayu tempat menyimpan buku peninggalan ayahnya. Di bawah buku itu, ia meletakkan dokumen jual beli sawah dengan sangat hati-hati. Map itu tidak ia buang. Tidak ia sembunyikan. Tidak pula ia lupakan. Ia menyimpannya sebagai bagian dari sejarah hidupnya. Malam itu Robi mengetahui seluruh proses penjualan telah selesai. Beberapa saat ia hanya memandangi tangan Tiara yang sedang melipat pakaian. Kamu benar-benar menjualnya. Tiara mengangguk. Robi menundukkan kepala. Aku bahkan gak tahu harus bilang apa. Kamu gak perlu bilang apa-apa. Aku harus bilang sesuatu. Tiara menghentikan pekerjaannya. Robi mengangkat wajah. Aku hidup karena kamu. Jangan bicara seperti itu. Itu kenyataannya. Suara Robi terdengar berat. Aku nggak akan lupa. Tiara tersenyum kecil. Aku nggak melakukan ini supaya kamu merasa berutang. Tapi aku memang berutang. Kita suami istri. Robi menggeleng perlahan. Aku tetap akan membalas semua ini. Kalimat itu keluar begitu saja. Sebagai janji. Sebagai keyakinan. Sebagai sesuatu yang pada saat itu terdengar tulus. Tiara mempercayainya sepenuhnya. Beberapa minggu berlalu. Kondisi Robi mulai menunjukkan perubahan. Tubuhnya masih lemah. Tetapi tidak seburuk sebelumnya. Wajahnya mulai memiliki warna. Langkahnya sedikit lebih ringan. Ketika menjalani salah satu proses administrasi kontrol berikutnya, seorang perempuan muda menyambut mereka dari balik meja pelayanan. Nisa, staf administrasi di perusahaan tempat Robi nantinya akan kembali bekerja setelah kesehatannya pulih, membantu memeriksa berkas yang dibutuhkan. Pak Robi, data yang kemarin sudah kami perbarui. Terima kasih. Nisa tersenyum ramah lalu menyerahkan dokumen yang diperlukan. Interaksi itu singkat. Tidak lebih dari urusan pekerjaan. Namun nama itu akan kembali muncul dalam kehidupan Robi di masa mendatang. Malam harinya Tiara dan Robi duduk di teras rumah. Sudah lama mereka tidak menikmati malam tanpa membicarakan tagihan atau jadwal rumah sakit. Robi menatap langit. Aku pikir aku nggak akan sampai ke titik ini. Kita belum selesai. Tapi sekarang rasanya lebih mungkin. Tiara tersenyum. Untuk beberapa saat, mereka menikmati ketenangan yang jarang datang selama berbulan-bulan terakhir. Di dalam rumah, Bu Rini melihat mereka dari balik jendela. Ia tidak lagi mencoba menghentikan keputusan yang sudah terjadi. Namun penerimaannya tidak pernah berubah menjadi persetujuan. Baginya, harga yang dibayar Tiara tetap terlalu mahal. Sementara di luar rumah, angin malam bergerak melewati desa. Ancaman kesehatan yang selama ini mendominasi hidup mereka mulai mereda. Tetapi tanpa disadari siapapun, sebuah bentuk ancaman lain sedang perlahan mengambil tempatnya. Ancaman yang tidak bisa dihitung dengan uang, dan tidak bisa disembuhkan oleh rumah sakit. Perubahan kondisi Robi mulai terlihat dalam hal-hal sederhana. Pagi itu ia mampu menyapu halaman tanpa harus berhenti setiap beberapa menit. Ketika selesai,
Ia duduk di teras sambil mengusap keringat di pelipisnya. Tiara yang baru keluar dari dapur memperhatikannya. Kamu jangan terlalu dipaksa. Aku cuma nyapu. Sebulan lalu jalan ke teras saja susah. Robi tertawa kecil. Kalimat itu membuat mereka sama-sama mengingat masa-masa yang tidak ingin mereka ulang. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, harapan mulai terasa nyata. Dan harapan itu membawa persoalan baru. Siang hari Tiara kembali membuka buku peninggalan ayahnya. Halaman-halaman yang dulu dipenuhi catatan biaya pengobatan kini mulai diisi angka yang berbeda. Pengeluaran rumah tangga, kebutuhan harian, sisa dana pengobatan, perkiraan pemasukan. Ia menghitung berkali-kali. Hasilnya selalu sama. Masalah kesehatan memang mulai terkendali. Namun keluarga mereka kehilangan sumber penghasilan terbesar setelah sawah dijual. Selama ini hasil panen membantu menopang kehidupan mereka. Sekarang sumber itu sudah tidak ada. Tiara menutup buku, lalu mengambil pensil lagi. Ia mulai menuliskan beberapa kemungkinan usaha kecil yang bisa dijalankan dari rumah. Menjual kebutuhan dapur, menerima titipan hasil kebun warga, membuat makanan ringan untuk warung sekitar. Semua ditulis rapi seperti dulu ayahnya mencatat rencana tanam. Beberapa hari berikutnya, sebagian teras rumah berubah fungsi. Beberapa karung bawang, cabai, dan kebutuhan dapur mulai ditata di sudut ruangan. Tiara membeli dalam jumlah kecil terlebih dahulu. Ia tidak memiliki modal besar. Karena itu setiap keputusan harus dihitung dengan hati-hati. Bu Rini datang saat Tiara sedang mencatat hasil penjualan hari itu. Perempuan itu memperhatikan buku tua yang terbuka di atas meja. Kamu masih pakai buku bapakmu? Tiara tersenyum. Masih. Bu Rini melihat tulisan-tulisan kecil yang memenuhi halaman. Tulisanmu sekarang mirip sekali sama bapakmu. Tiara mengusap sampul buku itu perlahan. Kalau nggak ada catatan ini, mungkin aku sudah bingung harus mulai dari mana. Bu Rini tidak menjawab. Namun untuk pertama kalinya sejak sawah dijual, ia melihat putrinya mulai membangun sesuatu, bukan sekadar kehilangan sesuatu. Sementara itu, Robi mulai rutin menjalani proses evaluasi kesehatan yang berkaitan dengan rencana kembali bekerja. Di salah satu kunjungannya ke kantor, ia bertemu kembali dengan Nisa. Nisa, staf administrasi di tempat kerja Robi yang bertugas mengurus dokumen dan kebutuhan administrasi karyawan, membantu memproses beberapa berkas yang diperlukan. Pak Robi kelihatannya jauh lebih sehat sekarang. Alhamdulillah. Teman-teman di kantor juga banyak yang nanya kapan Bapak balik kerja. Robi tersenyum. Sudah lama ia tidak mendengar dirinya dibutuhkan dalam lingkungan kerja. Perasaan itu terasa menyenangkan. Nisa menyerahkan beberapa formulir. Saya lihat catatan kehadiran dan laporan kerja Bapak sebelum sakit. Jarang ada yang serapi itu. Itu biasa saja. Buat saya nggak biasa. Nisa mengatakannya tanpa maksud khusus. Hanya kekaguman profesional terhadap seseorang yang dianggap disiplin. Namun pujian sederhana itu memberi warna berbeda dalam hari Robi. Di sore yang sama, Yudi, sahabat lama Robi sekaligus rekan kerjanya, datang berkunjung. Mereka duduk di depan rumah sambil minum kopi. Aku dengar kantor mau percepat proses kembalimu. Robi mengangguk. Mudah-mudahan. Bagus itu. Robi memandang jalan desa yang mulai ramai oleh orang pulang kerja. Aku capek hidup begini, Yud. Maksudmu? Aku pengen hidup lebih baik. Yudi mengangguk. Itu wajar. Bukan cuma cukup makan. Bukan cuma cukup bayar tagihan. Nada suara Robi berubah lebih serius. Aku pengen punya sesuatu. Yudi menatap sahabatnya. Kalimat itu tidak salah. Namun ada sesuatu yang berbeda dari cara Robi mengucapkannya. Dulu, ketika berbicara tentang masa depan, Robi hampir selalu menyebut Tiara terlebih dahulu. Rumah yang ingin dibangun bersama. Keluarga yang ingin dijaga. Anak yang ingin mereka besarkan. Hari ini pembicaraan lebih banyak berkisar pada dirinya sendiri. Pada hidup yang ia rasa tertinggal. Pada kesempatan yang ingin ia kejar.
Yudi menyimpan pengamatan itu dalam pikirannya. Malam hari, Tiara dan Robi makan bersama di ruang tengah. Waktu seperti ini semakin jarang. Tiara sibuk mengurus usaha kecilnya. Robi sibuk dengan proses pemulihan dan urusan pekerjaan. Meski begitu, hubungan mereka masih terasa hangat. Aku lihat catatan jualanmu makin tebal, kata Robi. Karena pembelinya mulai nambah. Capek? Tiara tersenyum. Lebih capek waktu ngurus rumah sakit. Robi tertawa pelan. Untuk beberapa saat mereka menikmati percakapan sederhana yang sudah lama hilang dari kehidupan mereka. Namun di balik kehangatan itu, ritme hidup mereka mulai berubah. Mereka tidak lagi menghabiskan seluruh waktu bersama seperti masa ketika sakit menjadi pusat kehidupan keluarga. Masing-masing mulai bergerak ke arah tanggung jawab baru. Beberapa hari kemudian sebuah telepon masuk ke ponsel Robi. Ia mendengarkan cukup lama. Lalu berdiri dari kursinya. Ada apa? Tanya Tiara. Robi menurunkan ponselnya. Ekspresinya berubah. Bukan karena khawatir, melainkan karena sesuatu yang sudah lama ia tunggu. Pihak kantor bilang hasil evaluasiku bagus. Tiara langsung menatapnya. Mereka minta aku mulai kembali lebih cepat dari jadwal yang diperkirakan. Beberapa bulan lalu kabar seperti itu mungkin terasa mustahil. Kini kesempatan itu benar-benar datang. Dan bersama kesempatan itu, sebuah pintu baru mulai terbuka. Pintu yang perlahan akan membawa Robi semakin jauh dari dunia yang selama ini berputar di sekitar rumah kecil mereka. Hari pertama Robi kembali bekerja dimulai lebih pagi dari biasanya. Tiara sudah menyiapkan sarapan ketika Robi keluar dari kamar dengan kemeja yang sudah lama tidak ia kenakan. Kemeja itu sempat tergantung berbulan-bulan selama masa pengobatan. Robi merapikan kerahnya di depan cermin. Aneh juga, katanya sambil tersenyum tipis. Apa? Rasanya seperti mulai hidup lagi. Tiara menghampirinya lalu membetulkan lipatan lengan bajunya. Jangan terlalu dipaksa. Kali ini aku justru pengin dipaksa. Tiara memahami maksudnya. Setelah berbulan-bulan menjadi orang yang harus ditolong, Robi ingin kembali menjadi orang yang berguna. Sebelum berangkat, Robi menggenggam tangan istrinya. Aku akan balikin semuanya pelan-pelan. Tiara hanya mengangguk. Kalimat itu masih terdengar sama seperti janji yang pernah diucapkan Robi saat sawah mereka dijual. Lingkungan kerja yang dimasuki Robi terasa berbeda dari kehidupan desa yang selama ini mengelilinginya. Di sini orang-orang berbicara tentang target, peluang, pencapaian, dan kenaikan posisi. Kecepatan menjadi ukuran penting. Hasil kerja lebih dihargai daripada alasan. Robi justru merasa tertantang. Ia datang lebih awal. Menyelesaikan tugas lebih cepat. Mencatat hal-hal yang sempat tertinggal selama masa sakit. Tidak butuh waktu lama sampai usahanya menarik perhatian atasannya. Pak Hendra, atasan langsung Robi di perusahaan tempatnya bekerja, memanggilnya ke ruang kerja menjelang siang. Kondisimu sudah cukup kuat. Insya Allah sudah jauh lebih baik, Pak. Pak Hendra mengangguk. Laporan yang kamu kerjakan kemarin rapi. Terima kasih. Saya ingin kamu bantu beberapa pekerjaan tambahan. Robi langsung menyetujuinya. Kesempatan itu terasa seperti pengakuan bahwa dirinya masih memiliki nilai. Sesuatu yang sempat hilang selama berbulan-bulan. Beberapa hari berikutnya pekerjaan Robi semakin banyak. Namun anehnya ia justru menikmati tekanan itu. Orang-orang mulai kembali mengingat namanya. Pendapatnya mulai didengar dalam rapat. Masukannya dianggap penting. Hal-hal kecil semacam itu memberikan sesuatu yang tidak ia temukan selama menjadi pasien. Pengakuan. Perasaan bahwa dirinya tidak tertinggal dari orang lain. Di sela-sela kesibukan tersebut, interaksinya dengan Nisa juga semakin sering terjadi. Sebagian besar berkaitan dengan administrasi proyek dan dokumen perusahaan. Suatu sore ketika mereka sedang memeriksa berkas, Nisa menutup map yang ada di hadapannya. Pak Robi sudah lama tinggal di desa itu. Sejak kecil. Masih nyaman tinggal di sana? Robi tersenyum. Nyaman. Meski jawaban itu keluar otomatis, pikirannya tidak benar-benar berhenti di kata tersebut.
Nisa melanjutkan dengan nada santai. Istri bapak juga kerja. Ada usaha kecil di rumah. Wah, hebat juga. Percakapan itu masih berada dalam batas yang wajar. Tidak ada nada pribadi yang berlebihan. Hanya rasa ingin tahu yang biasa muncul antara rekan kerja. Namun sejak saat itu, Nisa mulai mengetahui sedikit demi sedikit kehidupan Robi di luar kantor. Menariknya, ketika menceritakan dirinya kepada rekan-rekan kerja, Robi mulai memilih bagian-bagian tertentu. Ia lebih sering berbicara tentang pekerjaannya, tentang target yang berhasil dicapai, tentang proyek yang sedang dikerjakan, tentang rencana masa depan. Ia jarang menyebut kehidupan desa, jarang bercerita tentang sawah yang pernah dijual, jarang membahas perjuangan Tiara selama dirinya sakit. Bukan karena sengaja berbohong, melainkan karena bagian-bagian itu mulai terasa tidak cocok dengan dunia baru yang sedang ia masuki. Sementara itu di rumah, Tiara menghadapi kenyataan yang berbeda. Usaha kecil yang baru dirintis memang mulai berjalan, namun hasilnya belum stabil. Ada hari ketika barang cepat habis. Ada hari ketika hampir tidak ada pembeli. Malam itu Tiara kembali membuka buku catatan peninggalan ayahnya. Ia menghitung pengeluaran dan pemasukan dengan cermat. Selisihnya masih tipis. Sangat tipis. Bu Rini yang melihat dari samping bertanya pelan. Robi tahu keadaan sebenarnya. Tiara menggeleng. Enggak semuanya. Kenapa? Dia baru mulai kerja lagi. Bu Rini menarik kursi. Kalau kamu terus simpan sendiri, nanti dia pikir semuanya baik-baik saja. Tiara menutup buku. Untuk sekarang biar dia fokus dulu. Keputusan itu tampak sederhana. Namun tanpa disadari, sebuah celah mulai terbentuk dalam hubungan mereka. Robi tidak mengetahui beban yang sedang dipikul Tiara. Dan Tiara memilih memikulnya sendirian. Beberapa hari kemudian Yudi menemui Robi sepulang kerja. Mereka duduk di warung kopi dekat kantor. Yudi memperhatikan sahabatnya yang tampak jauh lebih percaya diri dibanding beberapa bulan lalu. Itu bagus, kata Yudi. Apa? Kamu sehat lagi? Robi tertawa. Harusnya aku yang bilang begitu. Tapi ada satu hal yang jangan lupa. Robi mengangkat alis. Apa lagi? Yudi menatapnya lurus. Alasan kenapa kamu masih bisa duduk di sini? Robi langsung memahami maksudnya. Tiara. Yudi mengangguk. Jangan sampai semua yang terjadi kemarin cuma jadi cerita lama. Robi menyandarkan tubuh ke kursi. Nada suaranya berubah. Aku kerja keras justru buat dia. Aku tahu. Kalau aku pengen hidup lebih baik, itu juga buat keluarga. Yudi tidak membantah. Namun ada sesuatu dalam cara Robi menjawab yang terdengar seperti pembelaan. Seolah ia sedang menjelaskan sesuatu yang bahkan belum dituduhkan kepadanya. Malam hari, Robi pulang lebih larut dari biasanya. Tiara masih menunggu di ruang tengah sambil menyusun barang dagangan untuk esok hari. Kamu belum tidur? Tanya Robi. Masih ada yang harus dibereskan. Robi tersenyum lalu masuk ke kamar tanpa melihat tumpukan catatan keuangan yang segera ditutup Tiara. Mereka masih saling menyayangi, masih saling menjaga. Tetapi perlahan mereka mulai hidup dalam dua dunia yang berbeda. Satu berjuang membangun kembali ekonomi keluarga dari rumah. Satu lagi menemukan kembali identitasnya di luar rumah. Beberapa hari kemudian Pak Hendra kembali memanggil Robi. Ada proyek baru yang membutuhkan orang dengan kemampuan administrasi dan koordinasi yang baik. Proyek itu berpusat di kota. Membutuhkan kehadiran lebih sering. Waktu kerja lebih panjang. Kesempatan berkembang jauh lebih besar. Dan Pak Hendra menginginkan Robi berada di dalamnya. Robi menatap berkas yang disodorkan kepadanya. Kesempatan yang selama ini ia cari akhirnya datang. Namun tanpa ia sadari, langkah yang membawanya semakin dekat pada kehidupan yang diinginkannya juga akan memperlebar jarak dengan kehidupan yang selama ini menyelamatkannya. Berkas proyek yang diberikan Pak Hendra belum genap seminggu berada di tangan Robi, tetapi ritme hidupnya sudah berubah. Pagi-pagi sekali ia berangkat ke kota. Seringkali ketika Tiara membuka warung kecil di teras rumah, motor Robi sudah tidak ada di halaman. Malam hari,
Saat Tiara selesai menghitung hasil penjualan, Robi baru dalam perjalanan pulang. Hari-harinya dipenuhi rapat, laporan, dan kunjungan lapangan. Anehnya, kelelahan kali ini terasa berbeda dibanding masa sakitnya. Dulu tubuhnya lelah karena tidak mampu berbuat banyak. Sekarang ia lelah karena merasa dibutuhkan. Di kantor, hasil kerja Robi semakin menonjol. Laporan proyek yang biasanya selesai beberapa hari bisa ia selesaikan lebih cepat. Masalah administrasi yang sering membuat pekerjaan tertunda dapat ia rapikan dengan sistem yang lebih teratur. Suatu sore Pak Hendra memanggilnya ke ruang kerja. Proyek ini berkembang lebih baik dari yang saya perkirakan. Timnya juga membantu. Pak Hendra menggeleng. Jangan terlalu merendah. Saya tahu siapa yang paling banyak mengurusnya. Robi tersenyum tipis. Pujian itu terdengar sederhana. Namun kata-kata tersebut bertahan lebih lama dalam pikirannya dibanding yang ia akui. Selama berbulan-bulan ia hidup sebagai pasien. Sekarang seorang atasan mempercayakan tanggung jawab lebih besar kepadanya. Perasaan itu membuatnya ingin bekerja lebih keras lagi. Sebagian besar pekerjaan proyek membuatnya harus berkoordinasi dengan Nisa. Berkas demi berkas berpindah melalui meja mereka. Jadwal yang padat membuat mereka semakin sering berada dalam ruang kerja yang sama. Suatu siang ketika makan siang terlambat karena pekerjaan menumpuk, Nisa meletakkan 2 gelas teh di meja. Kalau terus kerja begini, nanti yang masuk rumah sakit gantian. Robi tertawa. Jangan sampai. Nisa ikut tersenyum. Pak Robi memang beda. Dari apa? Kebanyakan orang habis sakit berat biasanya lebih hati-hati. Saya sudah terlalu lama berhenti. Jawaban itu membuat Nisa memandangnya beberapa saat. Baginya, Robi bukan sekadar pekerja yang rajin. Ia melihat seseorang yang berhasil bangkit dari keadaan yang sulit. Kekaguman yang dulu hanya berupa kesan profesional mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih personal, meski belum diungkapkan secara terbuka. Sementara itu di desa, Tiara menghadapi persoalan yang tidak pernah sampai ke telinga Robi. Usaha kecil yang ia bangun memang berjalan. Tetapi tanpa sawah, ia kehilangan sumber barang yang dulu mudah diperoleh. Harga beli dari pemasok lebih mahal. Keuntungan semakin tipis. Hari itu Tiara menghitung hasil penjualan sambil membuka buku peninggalan ayahnya. Angka-angka yang ditulis berulang kali tetap menghasilkan kesimpulan yang sama. Penghasilan mereka belum stabil. Bu Rini memperhatikan dari samping. Kamu bisa cerita ke Robi. Tiara tetap menulis. Nanti saja. Kenapa nanti? Dia lagi fokus kerja. Bu Rini menghela napas. Semakin lama kamu simpan sendiri, semakin berat. Tiara menutup buku. Aku nggak mau dia pulang dengan pikiran tambah penuh. Pilihan itu lahir dari niat baik. Tetapi niat baik tidak selalu menghasilkan akibat yang baik. Setiap masalah yang disembunyikan membuat jarak komunikasi mereka bertambah sedikit demi sedikit. Malam harinya Robi pulang lebih lambat dari biasanya. Tiara sudah selesai membereskan barang dagangan. Mereka makan bersama meski jam menunjukkan waktu yang hampir tidak pernah mereka gunakan untuk makan malam sebelumnya. Jualan gimana? Tanya Robi. Lumayan. Jawaban itu singkat. Tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Robi mengangguk lalu mulai bercerita tentang pekerjaannya, tentang target yang berhasil dicapai, tentang proyek yang berkembang, tentang orang-orang yang mulai mempercayainya. Tiara mendengarkan dengan senang hati. Ia bangga melihat suaminya kembali memiliki semangat hidup. Namun tidak satupun cerita tentang kesulitan usahanya ikut keluar malam itu. Mereka duduk di meja yang sama. Tetapi bagian kehidupan yang mereka bagikan semakin sedikit. Beberapa hari kemudian Yudi mengajak Robi minum kopi sepulang kerja. Wajah Robi terlihat jauh lebih percaya diri dibanding beberapa bulan lalu. Kamu kelihatan cocok sama proyek baru itu, kata Yudi. Karena memang bagus. Aku senang dengarnya. Robi tersenyum. Namun Yudi belum selesai. Cuma jangan lupa satu hal. Robi terkekeh kecil. Kamu selalu punya satu hal. Kamu sehat hari ini bukan cuma karena kerja kerasmu.
Kalimat itu langsung mengubah ekspresi Robi. Aku tahu maksudmu. Bagus kalau tahu. Robi menyandarkan tubuhnya ke kursi. Aku juga kerja keras sekarang karena keluarga. Yudi mengangguk. Tapi jangan sampai suatu hari kamu mulai percaya bahwa semua ini cuma hasil usahamu sendiri. Nada bicara Yudi tenang. Justru itu yang membuat Robi semakin sulit menerimanya. Di kepalanya, ia sedang berjuang mati-matian membangun hidup yang lebih baik. Setiap pencapaian terasa seperti sesuatu yang berhasil ia rebut kembali. Mendengar pengorbanan Tiara terus-menerus diangkat membuatnya merasa seolah semua keberhasilannya selalu memiliki catatan kaki. Percakapan itu berakhir tanpa pertengkaran. Namun perbedaan cara pandang mereka semakin jelas. Minggu berikutnya, Robi semakin jarang pulang sebelum malam. Semua alasan yang ia berikan benar. Ada rapat tambahan. Ada laporan yang harus diselesaikan. Ada pekerjaan lapangan yang belum selesai. Tiara mempercayai semuanya karena memang tidak ada kebohongan di sana. Ia bahkan merasa bersyukur melihat Robi kembali produktif. Sementara itu, Robi mulai menikmati hidup yang bergerak lebih cepat. Di kantor ia dihargai. Di proyek ia dibutuhkan. Di kota ia merasa memiliki kesempatan yang dulu tidak pernah ia miliki. Menjelang akhir minggu, Pak Hendra kembali memanggilnya. Kali ini tidak membahas laporan. Tidak membahas proyek. Pak Hendra menutup map di mejanya lalu memandang Robi. Kalau performamu terus seperti ini, perusahaan mungkin akan membuka posisi yang lebih tinggi. Robi menatap atasannya. Saya, Pak. Belum ada keputusan. Pak Hendra tersenyum tipis. Tapi nama kamu mulai diperhitungkan. Saat keluar dari ruangan itu, langkah Robi terasa lebih ringan. Sebuah kemungkinan baru muncul di hadapannya. Kemungkinan yang selama ini hanya menjadi angan-angan. Dan sejak saat itu, bukan hanya kesembuhan yang ingin ia pertahankan. Ia mulai mengejar sesuatu yang lebih besar. Pagi itu Robi berdiri di depan ruang rapat perusahaan dengan kemeja yang baru disetrika rapi. Beberapa bulan lalu ia masih bolak-balik ke rumah sakit dengan tubuh lemah. Hari ini Pak Hendra memanggilnya untuk menerima keputusan yang sudah lama dibicarakan. Mulai bulan depan, kamu pegang posisi supervisor operasional. Pak Hendra mengulurkan tangan. Robi menyambutnya dengan senyum lebar. Kami butuh orang yang tahu bagaimana menghadapi tekanan. Kamu sudah membuktikan itu. Kalimat itu melekat di kepala Robi jauh lebih lama daripada ucapan selamat lainnya. Sepanjang hari, banyak rekan kerja menghampirinya. Ada yang memberi selamat, ada yang meminta saran, bahkan ada yang mulai memanggilnya Pak Supervisor sebagai gurauan. Dulu ia dikenal sebagai karyawan yang sering izin berobat. Sekarang orang-orang membicarakan keberhasilannya. Perubahan itu terasa menyenangkan. Saat jam makan siang, Nisa duduk berhadapan dengannya di kantin perusahaan. Nisa, staf administrasi yang selama beberapa bulan terakhir sering bekerja bersamanya, meletakkan segelas teh di meja. Selamat ya, Pak Supervisor. Robi tertawa kecil. Belum mulai juga. Tetap saja. Saya ikut senang. Cara Nisa mengatakannya membuat Robi merasa pencapaiannya benar-benar dilihat oleh seseorang. Kamu tahu, kata Robi. Kadang saya sendiri masih heran bisa sampai di sini. Karena kerja keras, Pak. Robi mengangguk pelan. Ia tidak membantah. Di sudut hatinya, ia menyukai penjelasan sederhana itu. Kerja keras. Lebih mudah menerima kalimat tersebut daripada mengingat semua hal yang harus dikorbankan untuk sampai ke titik ini. Sore hari, Tiara menerima telepon dari Robi. Kabar baik, kata Robi dengan suara bersemangat. Tiara yang sedang menyusun barang dagangan di warung kecil depan rumah langsung menghentikan pekerjaannya. Apa? Aku dapat promosi. Tiara tersenyum lebar. Alhamdulillah. Ucapan itu keluar begitu saja sebelum ia sempat memikirkan hal lain. Beberapa pelanggan yang sedang lewat bahkan ikut mengucapkan selamat ketika mendengar kabar tersebut. Setelah panggilan berakhir, Tiara duduk sebentar di bangku kayu depan rumah. Ia memandang halaman yang dulu menghadap hamparan sawah keluarga.
Kini yang tersisa hanyalah jalan tanah dan pagar sederhana milik pemilik baru. Meski begitu, untuk sesaat ia merasa semua pengorbanan itu tidak sia-sia. Robi sehat. Robi bekerja. Robi berkembang. Itu yang selalu ia inginkan. Malamnya, Bu Rini datang membantu merapikan barang dagangan. Kabar promosi itu benar? Tanya Bu Rini. Tiara mengangguk. Benar, Bu. Bu Rini tersenyum tipis. Bagus. Hanya satu kata. Namun Tiara tahu ibu mertuanya juga merasa lega. Mereka bekerja berdampingan beberapa saat sebelum Bu Rini berkata pelan. Semoga semua yang sudah hilang benar-benar diganti dengan kehidupan yang lebih baik. Tiara tidak menjawab. Kalimat itu membawa pikirannya kembali kepada sawah yang pernah menjadi sumber kehidupan keluarga. Di kota, perusahaan mengadakan acara makan malam sederhana untuk merayakan keberhasilan beberapa karyawan. Robi hadir mengenakan pakaian yang lebih rapi daripada biasanya. Pak Hendra memperkenalkannya kepada beberapa pimpinan lain sebagai contoh keberhasilan perusahaan. Kalau mau bicara soal semangat kerja, lihat Robi. Ucapan itu membuat Robi berdiri sedikit lebih tegak. Di tengah acara, Nisa beberapa kali mengobrol dengannya. Mereka membicarakan proyek, target perusahaan, dan rencana kerja ke depan. Tidak ada yang melampaui batas. Namun kebersamaan itu cukup sering terlihat oleh rekan-rekan lain. Di salah satu meja belakang, dua karyawan berbisik pelan. Mereka dekat juga ya? Mungkin karena sering kerja bareng. Percakapan singkat itu hanya lewat begitu saja. Tetapi benih gosip mulai tumbuh. Nisa tidak menganggapnya penting. Dalam pandangannya, Robi hanyalah atasan yang berhasil bangkit dari masa sulit. Robi sendiri tidak mendengar percakapan tersebut. Perhatiannya sedang tertuju pada masa depan yang terasa semakin dekat. Beberapa hari kemudian, Yudi menemui Robi setelah jam kerja. Yudi, sahabat lama Robi, memperhatikan perubahan yang terjadi sejak promosi itu. Kamu sibuk sekarang. Namanya juga supervisor. Kamu juga makin jarang ngomong soal rumah. Robi tersenyum tipis. Karena sekarang banyak hal lain yang harus dipikirkan. Yudi mengamati wajah sahabatnya. Dulu setiap ngobrol, yang kamu pikirkan Tiara. Robi menghela napas pendek. Orang berubah, Yud. Bukan itu maksudku. Lalu, kamu seperti sedang berusaha meninggalkan bagian hidup yang membuatmu sampai ke sini. Robi menggeleng. Aku cuma fokus ke depan. Yudi tidak melanjutkan perdebatan. Namun ia tidak merasa yakin dengan jawaban itu. Di desa, komentar masyarakat mulai sampai ke telinga Tiara. Saat membeli kebutuhan dagangan di pasar, seorang tetangga bertanya sambil tersenyum. Suaminya sekarang jarang pulang ya, Tiara? Kerjaannya sedang banyak. Syukurlah kalau begitu. Mudah-mudahan pengorbanan jual sawah kemarin memang membawa hasil. Kalimat itu terdengar biasa. Tetapi Tiara menangkap makna yang tersembunyi di baliknya. Orang-orang mulai menilai keputusannya. Mulai menghitung untung dan rugi dari pengorbanan yang telah dilakukan. Malam hari, Tiara menunggu panggilan dari Robi. Ia ingin menceritakan banyak hal. Tentang usaha yang masih tersendat. Tentang komentar warga. Tentang rasa lelah yang semakin sering datang. Namun telepon yang masuk justru membawa kabar lain. Maaf, Tiara. Aku nggak jadi pulang akhir pekan ini. Tiara menatap halaman rumah yang gelap. Kenapa? Ada acara perusahaan. Penting buat karierku. Beberapa detik berlalu. Kalau memang penting, ya sudah. Aku ganti minggu depan. Iya. Setelah panggilan berakhir, Tiara meletakkan ponselnya di atas meja. Di kota, Robi sedang bergerak semakin jauh menuju kehidupan yang ia inginkan. Di desa, Tiara mulai menjalani hari-harinya tanpa kehadiran orang yang dulu menjadi pusat seluruh perjuangannya. Jarak itu belum terlihat besar, tetapi arah perjalanannya sudah berbeda. Sudah hampir 2 minggu Robi tidak pulang lebih dari 1 malam. Tiara duduk di meja kayu dekat dapur dengan buku catatan peninggalan ayahnya terbuka di depan. Angka-angka memenuhi halaman.
Pendapatan dari usaha kecilnya tercatat rapi. Pengeluaran rumah tangga juga tidak pernah luput dari tulisannya. Ia menambahkan kiriman uang terakhir dari Robi ke dalam perhitungan. Pensil di tangannya berhenti bergerak. Tiara mengulang hitungan yang sama. Lalu mengulanginya lagi. Robi sekarang memiliki jabatan lebih tinggi. Gajinya meningkat. Beberapa kali ia bahkan bercerita tentang proyek tambahan dan bonus perusahaan. Namun kondisi rumah mereka tidak berubah banyak. Tagihan tetap harus ditekan. Persediaan usaha masih terbatas. Bahkan beberapa kebutuhan rumah tangga masih sering ditunda. Tiara memandangi angka-angka itu cukup lama. Selama ini ia terlalu sibuk bertahan hingga tidak sempat memperhatikan hal tersebut. Pertanyaan kecil mulai muncul di kepalanya. Kemana sebagian besar penghasilan Robi pergi? Sore hari, Bu Rini datang membawa beberapa sayuran dari kebun belakang. Bu Rini meletakkannya di meja tanpa banyak bicara. Matanya menangkap buku catatan yang masih terbuka. Masih kurang. Tiara menghela napas. Masih bisa jalan, Bu. Jawaban itu biasanya berarti sedang susah. Tiara tersenyum tipis. Bu Rini duduk di kursi sebelahnya. Aku dengar Robi makin jarang pulang. Lagi banyak pekerjaan. Sudah berapa kali alasan itu dipakai? Pertanyaan tersebut membuat Tiara tidak langsung menjawab. Bu Rini memandang halaman rumah yang dulu mengarah ke sawah keluarga. Aku pernah bilang tanah itu perlindungan. Tiara mengangguk pelan. Dulu kalimat itu sering terdengar seperti penolakan terhadap pengorbanannya. Kini maknanya berbeda. Sawah memang tidak bisa menyelamatkan pernikahan. Tetapi ketika masalah mulai datang, keluarga mereka sudah tidak memiliki pegangan yang dulu selalu ada. Bu, aku tidak sedang menyalahkan kamu. Bu Rini menatap menantunya. Aku cuma takut semua yang kamu korbankan malah menjauh dari tujuan awal. Kali ini Tiara tidak membantah. Di kota, Robi baru selesai rapat proyek ketika Nisa menghampirinya dengan 2 gelas kopi. Masih lanjut lembur. Kayaknya. Nisa menyerahkan 1 gelas. Kamu kelihatan capek. Capeknya enak. Nisa tertawa. Kamu memang beda sejak jadi supervisor. Robi tersenyum. Komentar seperti itu semakin sering ia dengar. Dan setiap kali mendengarnya, muncul perasaan yang sulit ia abaikan. Ia merasa berhasil. Bukan sebagai pasien. Bukan sebagai orang yang pernah hampir kehilangan hidupnya. Tetapi sebagai seseorang yang dihargai karena kemampuannya. Mereka menghabiskan waktu cukup lama membicarakan pekerjaan, target perusahaan, dan rencana masa depan. Tanpa disadari, percakapan-percakapan semacam itu sudah menjadi bagian rutin hari-hari Robi. Jauh lebih sering dibanding percakapannya dengan Tiara. Malamnya, Tiara menelepon. Kapan pulang? Robi sedang duduk di ruang kerja proyek. Mungkin minggu depan. Minggu lalu juga bilang begitu. Aku lagi banyak tanggung jawab sekarang. Aku tahu. Jawaban Tiara terdengar datar. Robi langsung merasa tidak nyaman. Aku kerja buat keluarga. Aku tidak bilang sebaliknya. Lalu kenapa nadanya begitu? Tiara menutup buku catatannya. Aku cuma ingin ngobrol tanpa harus menunggu seminggu. Kamu pikir aku santai di sini? Nada suara Robi naik sedikit. Aku kerja dari pagi sampai malam. Aku cuma minta waktu. Aku sedang berusaha membangun masa depan kita. Percakapan itu berubah arah lebih cepat daripada yang mereka duga. Tiara berbicara tentang kebersamaan. Robi mendengar tuduhan. Tiara berbicara tentang hubungan. Robi membalas dengan urusan pekerjaan. Aku tidak pernah melarang kamu bekerja. Lalu kenapa rasanya semua yang kulakukan selalu kurang? Tiara menggenggam ponselnya lebih erat. Beberapa bulan lalu mereka selalu menghadapi masalah bersama. Sekarang mereka bahkan kesulitan membicarakan masalah yang sama. Panggilan berakhir tanpa penyelesaian. Beberapa hari kemudian, Yudi menemui Robi di area parkir perusahaan. Yudi datang karena kebetulan memiliki urusan di kota. Kamu lagi ribut sama Tiara? Robi menoleh. Dia cerita.
Nggak perlu cerita. Kelihatan. Robi menghela napas. Dia nggak ngerti tekanan kerja sekarang. Yudi bersandar pada motornya. Atau mungkin kamu yang nggak lagi ngerti dia. Robi tertawa pendek. Kamu selalu lihat dari sudut yang sama. Dari sudut orang yang ingat siapa yang jual sawah buat kamu. Kalimat itu langsung membuat wajah Robi mengeras. Lagi-lagi soal sawah. Karena itu kenyataan. Aku capek hidup di masa lalu terus. Yudi menggeleng. Kamu menganggap mengingat pengorbanan orang lain itu hidup di masa lalu. Robi tidak menjawab. Baginya, semua orang terus menariknya ke kehidupan yang sedang berusaha ia tinggalkan. Yudi melihat perubahan itu semakin jelas. Dan ia mulai khawatir. Malam berikutnya, Tiara sedang membereskan pakaian Robi yang tertinggal di rumah. Salah satu saku kemeja menyimpan beberapa lembar kertas yang belum pernah ia lihat. Awalnya ia hanya berniat merapikan. Namun salah satu kertas itu menarik perhatiannya. Jadwal kegiatan perusahaan. Tiara membaca tanggal-tanggalnya perlahan. Alisnya mengernyit. Ada satu akhir pekan ketika Robi mengatakan harus lembur karena proyek mendadak. Menurut dokumen itu, pada hari yang sama perusahaan justru mengadakan acara internal. Ia membuka lembar berikutnya. Tanggal lain. Alasan lain. Keterangan yang berbeda. Tiara duduk kembali di kursi. Bukan karena menemukan sesuatu yang besar. Melainkan karena menemukan sesuatu yang kecil. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ada di antara mereka. Kebohongan. Belum jelas seberapa besar. Belum jelas mengapa. Tetapi cukup untuk membuat semua perhitungan di buku catatannya terasa berbeda. Malam itu Tiara tidak lagi menghitung uang. Ia mulai menghitung alasan-alasan yang tidak cocok dengan kenyataan. Robi baru menyadari satu hal ketika melihat layar ponselnya malam itu. Pesan yang paling sering ia tunggu bukan lagi dari rumah. Di ruang kerja proyek yang mulai sepi, ia duduk bersama Nisa menyelesaikan laporan bulanan. Lampu kantor tinggal beberapa yang menyala. Sebagian besar karyawan sudah pulang. Kamu masih simpan target itu? Tanya Nisa sambil merapikan berkas. Robi mengangguk. Aku ingin naik lebih tinggi lagi. Nisa tersenyum. Aku percaya kamu bisa. Jawaban sederhana itu terasa lebih menenangkan daripada yang seharusnya. Beberapa bulan terakhir, Nisa menjadi orang yang paling sering mendengar isi pikirannya. Tentang ambisi, ketakutan gagal, rasa malu ketika dulu harus berobat dengan bantuan hasil penjualan sawah, hingga keinginannya membangun kehidupan yang berbeda. Hal-hal yang dulu selalu ia ceritakan kepada Tiara. Kini percakapan dengan istrinya lebih banyak berisi kabar singkat. Sudah makan? Pulang kapan? Kerjaan lancar? Sementara bersama Nisa, pembicaraan sering berlangsung berjam-jam. Tanpa mereka sadari, kedekatan itu mulai berubah menjadi kebutuhan. Di desa, Tiara duduk di meja kecil dekat dapur. Buku catatan keuangan terbuka di depannya. Ia menghitung pemasukan usaha kecilnya, lalu membandingkannya dengan uang yang dikirim Robi selama beberapa bulan terakhir. Angkanya tidak masuk akal. Pendapatan Robi naik cukup besar sejak promosi. Namun keadaan rumah tangga mereka tidak banyak berubah. Tagihan masih sulit ditutup. Tabungan hampir tidak bertambah. Beberapa rencana yang pernah dibicarakan Robi juga tak pernah benar-benar terwujud. Tiara membuka kembali catatan bulan-bulan sebelumnya. Semakin lama diperiksa, semakin banyak pertanyaan muncul. Bukan soal jumlah uang semata, melainkan pola yang berubah. Robi semakin jarang menjelaskan pengeluaran. Semakin sering memberikan jawaban singkat. Dan semakin sering tidak berada di rumah. Bu Rini, Ibu Tiara, datang membawa beberapa barang dagangan yang bisa dititipkan ke warung. Melihat wajah anaknya yang murung, ia langsung duduk. Ada apa? Tiara menutup buku catatan. Enggak apa-apa. Bu Rini menghela napas pelan. Dulu kamu juga bilang begitu waktu mau jual sawah. Tiara tidak membantah. Menurut ibu, Robi berubah. Pertanyaan itu keluar lebih cepat daripada yang ia rencanakan. Bu Rini memandangnya lama. Dari dulu ibu lihat perubahan itu. Kenapa ibu nggak bilang?
Karena setiap kali ibu bicara, kamu selalu membelanya. Kalimat itu tidak terasa seperti sindiran. Justru terdengar lelah. Untuk pertama kalinya sejak konflik sawah berakhir, Tiara dan ibunya berada di sisi yang sama. Mereka sama-sama mempertanyakan arah yang sedang diambil Robi. Beberapa hari kemudian, Tiara menelepon Robi. Kamu bilang minggu lalu lembur sampai malam, ya? Iya. Setiap hari. Hampir setiap hari. Tiara membuka catatan kecil di tangannya. Lalu kenapa hari Rabu sore Pak Yudi bilang proyek kalian selesai lebih cepat? Beberapa detik berlalu. Aku nggak ingat. Kamu yakin? Nada suara Robi berubah. Tiara, kamu sedang apa sebenarnya? Aku cuma tanya. Kamu memeriksa aku. Aku ingin mengerti. Robi mengembuskan napas panjang. Akhir-akhir ini kamu terlalu curiga. Sambungan telepon berakhir tanpa penyelesaian. Bukan jawaban yang tertinggal dalam pikiran Tiara, melainkan cara Robi menghindarinya. Malam itu, sesuatu yang selama ini menjadi fondasi rumah tangga mereka mulai runtuh. Rasa aman. Yudi, sahabat Robi, akhirnya datang menemui Tiara beberapa hari kemudian. Ia terlihat ragu sejak awal. Aku nggak mau ikut campur urusan rumah tangga orang. Kalau begitu kenapa datang? Yudi memandang halaman rumah yang dulu berbatasan dengan sawah milik keluarga mereka. Sawah yang kini sudah bukan milik siapa-siapa dalam keluarga itu. Karena aku merasa kamu perlu tahu. Tiara menunggu. Robi berubah lebih banyak daripada yang kamu lihat. Dia dekat dengan perempuan lain. Yudi langsung menggeleng. Aku nggak pernah lihat sesuatu seperti itu. Lalu, dia mulai menjauh dari dirinya sendiri. Tiara mengernyit. Yudi melanjutkan. Dulu dia selalu bicara tentang keluarga. Tentang kamu. Tentang bagaimana pengorbananmu menyelamatkan hidupnya. Sekarang dia lebih sering bicara tentang posisi, jabatan, dan masa depan yang ingin dia capai. Tiara menunduk. Potongan-potongan yang selama ini terpisah mulai membentuk gambar yang lebih jelas. Kebohongan kecil. Jarang pulang. Telepon yang semakin singkat. Cara Robi marah setiap kali ditanya. Semua mengarah ke tempat yang sama. Di kota, Robi sedang duduk bersama Nisa di sebuah kedai setelah pekerjaan selesai. Nisa memandangnya cukup lama. Aku kadang merasa kamu menyimpan banyak hal. Robi tersenyum tipis. Mungkin. Keluargamu baik-baik saja. Pertanyaan itu membuat Robi menatap gelas kopinya. Ya. Namun jawaban tersebut terdengar terlalu cepat. Nisa tidak melanjutkan. Meski begitu, ia semakin memahami bahwa ada bagian hidup Robi yang tidak pernah benar-benar dibuka kepadanya. Dan justru misteri itu membuat perhatiannya semakin besar. Malam hari, Tiara sedang merapikan beberapa barang ketika sebuah nota kecil jatuh dari tas kerja Robi yang tertinggal di rumah. Bukan sesuatu yang mencurigakan secara langsung. Hanya sebuah bukti pembayaran makan malam di kota. Tanggalnya membuat Tiara berhenti bergerak. Pada hari yang sama, Robi mengatakan bahwa ia bekerja hingga larut malam di lokasi proyek. Tiara memandangi nota itu lama. Lalu membuka kembali catatan yang selama ini ia simpan. Ada satu kebohongan, lalu kebohongan lain, dan satu lagi. Jumlahnya mulai terlalu banyak untuk dianggap kebetulan. Di hadapannya kini bukan lagi sekadar perubahan sikap. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan Robi. Tiara memutuskan bahwa ia harus mencari kebenarannya sendiri. Nota makan malam itu terletak di atas meja ketika Robi pulang. Tiara sengaja tidak menyimpannya, tidak menyembunyikannya. Tidak pula menjadikannya jebakan. Ia hanya ingin melihat apakah suaminya akan menjelaskan sesuatu tanpa diminta. Robi masuk ke rumah menjelang malam. Tubuhnya tampak lelah setelah perjalanan dari kota. Saat matanya menangkap nota tersebut, gerak tangannya berhenti sejenak. Ini dari tasmu, kata Tiara. Robi mengambilnya. Hanya nota biasa. Seperti kebohongan-kebohongan yang lain. Pertanyaan itu membuat udara di antara mereka berubah berat. Tiara sudah terlalu lama menahan berbagai dugaan.
Kini ia tidak ingin berputar-putar lagi. Aku mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku sudah bilang, pekerjaan sedang banyak. Kalau cuma soal pekerjaan, kenapa harus berbohong? Robi meletakkan nota itu di meja. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang berbeda dari biasanya. Bukan lelah bekerja, melainkan lelah mempertahankan cerita yang semakin sulit dijaga. Apa yang ingin kamu dengar? Kebenaran. Percakapan yang selama berbulan-bulan tertunda akhirnya pecah malam itu. Tiara mengeluarkan satu demi satu hal yang ia temukan. Jadwal yang tidak cocok, alasan lembur yang berubah-ubah, janji pulang yang dibatalkan, percakapan yang semakin singkat. Robi tidak lagi mampu membantah semuanya. Bukan karena Tiara memiliki bukti besar, melainkan karena jumlah kebohongan kecil itu sudah terlalu banyak. Aku memang enggak selalu jujur, katanya akhirnya. Tiara memejamkan mata sesaat. Pengakuan itu terasa lebih menyakitkan daripada dugaan. Kenapa? Robi menatap keluar jendela. Lampu rumah tetangga terlihat samar di kejauhan. Aku sudah lama enggak bahagia. Kalimat itu membuat Tiara merasa seperti sedang berbicara dengan orang yang berbeda. Bukan bahagia dengan siapa? Tanya Tiara perlahan. Tapi bahagia dengan hidup yang aku jalani. Robi berdiri lalu berjalan ke teras. Tiara mengikuti. Untuk pertama kalinya sejak konflik mereka membesar, Robi berhenti mencari alasan. Aku takut kembali ke hidup yang dulu. Tiara memandangnya tanpa menyela. Aku takut miskin lagi. Suara Robi terdengar lebih pelan. Aku takut orang melihatku sebagai orang yang gagal. Tiara mulai memahami bahwa persoalan mereka jauh lebih dalam daripada soal waktu atau pekerjaan. Robi melanjutkan. Waktu aku sakit, aku merasa hidupku selesai. Tapi hidupmu terselamatkan. Iya. Tapi setelah sembuh, aku melihat dunia yang lebih besar. Kalimat itu keluar tanpa kemarahan. Justru karena jujur, kata-kata tersebut terasa lebih tajam. Kenangan lama muncul kembali dalam benak Robi. Motor tua yang dulu ia gunakan ke kota untuk pemeriksaan. Pandangan orang-orang yang menurutnya meremehkan. Rasa malu yang pernah ia pendam. Semua yang selama ini hanya menjadi perasaan samar akhirnya memperoleh bentuk yang jelas. Aku benci saat orang melihatku seperti orang kecil yang harus dikasihani. Tiara memandangnya lama. Kini ia mengerti. Masalah mereka bukan sekadar pekerjaan. Bukan pula sekadar kota. Robi sedang berusaha menjauh dari versi dirinya yang dulu. Versi yang lahir dari desa. Dari kesulitan. Dari masa-masa ketika mereka berjuang bersama. Dan tanpa sadar, ia juga menjauh dari orang-orang yang mengingatkannya pada masa itu. Lalu aku ini apa, Robi? Pertanyaan Tiara membuat Robi mengangkat kepala. Aku yang menjual sawah itu. Aku tahu. Aku yang menemanimu saat semua orang bilang keadaanmu mungkin memburuk. Aku tahu. Aku yang percaya hidup kita masih bisa diselamatkan. Suara Tiara mulai bergetar. Tapi sekarang rasanya semua itu cuma jadi jalan supaya kamu bisa pergi lebih jauh. Robi tidak memiliki jawaban yang cukup. Karena sebagian dari ucapan Tiara memang benar. Kesembuhan dan promosi membuka pintu yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Dan semakin besar peluang yang ia lihat, semakin kecil keinginannya untuk menoleh ke belakang. Keesokan harinya, Yudi menemui Robi di kota. Yudi sudah mendengar bahwa pertengkaran besar akhirnya terjadi. Kamu masih menganggap semua ini soal karir? Tanya Yudi. Aku sedang membangun masa depan. Kamu sedang membangun masa depan atau sedang lari dari masa lalu? Robi menggeleng. Kamu enggak mengerti. Aku mengerti lebih banyak daripada yang kamu kira. Yudi menatap sahabatnya dengan kecewa. Kesuksesan bukan alasan untuk melupakan siapa yang membawamu sampai di sini. Namun Robi kembali menggunakan alasan yang sama. Bahwa semua yang ia lakukan demi hidup yang lebih baik. Semakin sering ia mengulangnya, semakin terdengar seperti pembenaran untuk dirinya sendiri. Di desa, Burini mulai datang hampir setiap hari. Bukan untuk mengkritik. Bukan untuk mengingatkan soal sawah.
melainkan untuk menemani Tiara. Saat melihat anaknya bekerja sambil menyembunyikan luka hati, sesuatu dalam diri Burini berubah. "Aku salah karena terlalu lama menyalahkan keputusanmu," katanya suatu sore. Tiara menoleh. "Kamu membuat keputusan itu karena cinta." Kalimat tersebut menjadi dukungan pertama yang benar-benar diberikan Burini sejak sawah dijual. Dan Tiara membutuhkannya lebih dari yang ia sadari. Sementara itu di kantor, Nisa tanpa sengaja mendengar percakapan beberapa karyawan lama mengenai Robi. Awalnya ia tidak terlalu memperhatikan. Sampai sebuah kalimat membuat langkahnya berhenti. Kalau istrinya dulu nggak jual sawah, mungkin Robi nggak akan selamat. Nisa menoleh. "Apa maksudnya?" Karyawan itu tampak heran. "Kamu nggak tahu?" Nisa menggeleng. Beberapa menit kemudian, ia mengetahui sebagian cerita yang selama ini tidak pernah disampaikan Robi. Tentang penyakitnya, tentang sawah yang dijual, tentang pengorbanan besar seorang istri yang mempertaruhkan masa depan keluarganya. Saat kembali ke mejanya, laporan di depan mata tidak lagi menarik perhatiannya. Gambaran tentang Robi yang selama ini ia kenal mulai retak. Dan di balik retakan itu, muncul pertanyaan yang tidak bisa lagi ia abaikan. Mengapa Robi tidak pernah menceritakan semua itu? Nisa memandangi layar ponselnya lebih lama dari biasanya. Percakapan singkat dengan Yudi beberapa jam sebelumnya terus berputar di kepalanya. Bukan karena Yudi menuduh siapapun. Justru karena ia hanya menceritakan fakta. Tentang sakit Robi. Tentang rumah yang hampir kehilangan harapan. Tentang Tiara yang menjual satu-satunya sawah warisan keluarga demi biaya pengobatan. Tentang bagaimana Robi bisa berdiri kembali hari ini karena seseorang mempertaruhkan seluruh masa depannya. Nisa menutup mata sesaat. Selama ini ia mengenal Robi sebagai sosok pekerja keras yang berhasil bangkit setelah masa sulit. Cerita itu selalu disampaikan Robi dengan nada tenang, seolah keberhasilan yang diraihnya adalah hasil dari ketekunan pribadi. Namun ternyata ada bagian besar yang tidak pernah diceritakan. Bagian yang justru paling penting. Di desa, Tiara duduk di teras rumah bersama Burini. Buku catatan lama milik ayahnya terbuka di pangkuan. Di halaman-halaman yang mulai kusam itu terdapat angka-angka pengeluaran, pemasukan usaha kecilnya, dan berbagai perhitungan yang kini terasa semakin berat. Burini memperhatikan wajah putrinya. "Kamu makan tidak hari ini?" Tiara mengangguk singkat. "Kamu bohong." Tiara tersenyum tipis. "Kebiasaan ibu masih sama." Burini menggeser kursinya lebih dekat. Beberapa bulan lalu, setiap percakapan mereka hampir selalu berakhir pada penyesalan tentang sawah yang sudah hilang. Kini tidak lagi. "Kalau capek, bilang. Aku masih kuat." Kuat itu bukan berarti harus menanggung semuanya sendiri. Tiara menunduk melihat catatan di tangannya. Dulu ia mempertahankan Robi dari semua kritik. Sekarang bahkan ia tidak yakin masih mengenali suaminya sendiri. Burini menyentuh bahu putrinya. "Kamu sudah melakukan bagianmu." Kalimat itu sederhana. Namun bagi Tiara, itu jauh lebih berarti daripada semua nasihat yang pernah ia dengar. Malam harinya, Robi pulang lebih lambat dari biasanya. Tiara sudah menunggu. Bukan dengan amarah, melainkan dengan tumpukan pertanyaan yang selama ini belum memperoleh jawaban. "Kamu bilang 3 minggu lalu harus lembur." Robi membuka tas kerjanya. "Lalu?" "Aku cek jadwal perusahaan yang kamu kirim waktu itu." Robi berhenti bergerak. "Hari itu tidak ada lembur." "Aku ingin dengar penjelasanmu." Robi mengusap wajahnya. "Tiara, kita sudah membahas ini." "Belum. Aku sedang berusaha membangun masa depan." Itu bukan jawaban. Nada suara Tiara tetap tenang. Justru ketenangan itu membuat Robi semakin tidak nyaman. "Kamu selalu menganggap aku salah. Aku menganggap kamu tidak jujur." Kalimat itu jatuh di antara mereka seperti batu yang tidak bisa disingkirkan. Tiara membuka buku kecil yang selama ini ia gunakan mencatat berbagai hal. Tanggal. Alasan Robi tidak pulang. Cerita yang berubah-ubah. Pesan yang tidak cocok dengan kenyataan. Semua terlihat kecil jika berdiri sendiri.
Namun jika disusun bersama, membentuk pola yang jelas. Robi melihat catatan itu. Lalu untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia tidak memiliki pembelaan yang meyakinkan. Aku cuma tidak ingin menambah bebanmu. Tiara menggeleng. Itu alasan yang sama setiap kali kamu menyembunyikan sesuatu. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada tuduhan apapun. Karena keduanya tahu itu benar. Dari tagihan rumah sakit, masalah pekerjaan, sampai berbagai kebohongan kecil setelah ia kembali bekerja. Bukan satu kebohongan yang merusak hubungan mereka, melainkan kebiasaan memilih menyembunyikan kenyataan. Keesokan harinya di kantor, Pak Hendra memperhatikan laporan proyek yang sedang ditinjau Robi. Beberapa angka salah. Sebuah detail yang biasanya tidak pernah luput dari perhatian Robi. Semua baik-baik saja. Robi segera memperbaiki dokumen itu. Baik, Pak. Pak Hendra tidak langsung percaya. Dalam beberapa bulan terakhir, Robi adalah orang paling konsisten di tim. Kini fokusnya mulai goyah. Jangan bawa masalah luar ke pekerjaan. Robi mengangguk. Namun setelah Pak Hendra pergi, ia tetap menatap layar komputer tanpa benar-benar membaca isinya. Masalah yang dulu berhasil ia tinggalkan di desa kini muncul di mana-mana. Sore hari, Yudi menemui Robi di area parkir kantor. Kamu masih marah sama aku? Robi tertawa pendek. Kamu senang ya mengatur hidup orang? Aku cuma tidak mau kehilangan sahabat. Robi menatapnya. Lalu menurutmu aku harus apa? Menolak semua kesempatan yang datang? Bukan. Lalu, Yudi menghela napas. Aku cuma ingin kamu ingat siapa yang membuatmu sampai di titik ini. Wajah Robi mengeras. Percakapan berakhir tanpa kesepakatan. Masing-masing berjalan ke arah berbeda. Dan jarak di antara mereka terasa semakin jauh. Malamnya, Nisa meminta Robi bertemu setelah pekerjaan selesai. Mereka duduk di sebuah kedai yang hampir kosong. Biasanya percakapan mereka mengalir ringan. Kali ini berbeda. Nisa memandang Robi cukup lama sebelum berbicara. Aku dengar tentang Tiara. Robi mengangkat kepala. Apa maksudmu? Aku dengar tentang sawah yang dijual. Tidak ada jawaban. Nisa melanjutkan. Aku dengar tentang biaya pengobatanmu. Wajah Robi kehilangan ketenangannya. Nisa melihat sisi lain dari pria yang selama ini ia kagumi. Bukan pekerja keras yang selalu tampak kuat, melainkan seseorang yang telah memilih bagian mana dari hidupnya yang boleh dilihat orang lain. Kenapa? Tanya Nisa pelan. Robi menatap meja. Kenapa kamu tidak pernah jujur tentang pengorbanan Tiara? Robi berdiri di depan meja kerja Nisa sebelum jam kantor dimulai. Ruangan masih lengang. Hanya suara pendingin udara dan beberapa lampu yang baru dinyalakan menemani pagi itu. Nisa, aku rasa kita perlu bicara. Nisa menghentikan pekerjaannya. Wajahnya tenang, tetapi tidak lagi hangat seperti biasanya. Kita sudah bicara kemarin. Aku belum selesai menjelaskan. Masalahnya bukan kurang penjelasan. Robi menarik kursi. Aku memang tidak cerita semuanya. Tapi bukan berarti aku bohong soal semua hal. Nisa menatapnya beberapa saat. Kalau seseorang menyelamatkan hidupmu dengan menjual satu-satunya sawah keluarganya, lalu kamu memilih menyembunyikan fakta itu dari orang-orang yang dekat denganmu, menurutmu itu apa? Robi mengusap wajahnya. Aku cuma tidak ingin hidup terus di bawah bayang-bayang masa lalu. Tiara bukan masa lalu. Kalimat itu jatuh tepat di tempat yang selama ini berusaha dihindari Robi. Nisa melanjutkan. Selama ini aku mengagumimu karena aku pikir kamu bangkit dari keterpurukan dengan jujur. Sekarang aku tahu ada bagian besar dari cerita hidupmu yang sengaja kamu singkirkan. Aku tetap bekerja keras. Aku tidak pernah bilang kamu tidak bekerja keras. Lalu kenapa kamu memperlakukanku seperti orang jahat? Nisa menggeleng pelan. Karena kamu terus mencari pembelaan. Padahal yang sedang dipertanyakan bukan prestasimu. Yang dipertanyakan adalah caramu memperlakukan orang-orang yang membantumu sampai berada di posisi ini. Robi tidak menemukan jawaban yang mampu mengubah arah percakapan.
Nisa berdiri. Aku tidak bisa dekat dengan seseorang yang mengabaikan pengorbanan orang yang pernah menyelamatkan hidupnya. Setelah mengatakan itu, ia berjalan meninggalkan ruangan. Robi tetap duduk. Untuk pertama kalinya sejak menjadi supervisor, pengakuan yang selama ini ia kejar tidak mampu mengisi ruang kosong yang muncul setelah kepergian seseorang. Yudi, sahabat Robi, menemui Robi malam harinya di sebuah warung dekat kos. Robi datang dengan wajah lelah. Aku dengar Nisa menjauh. Kamu datang buat bilang. Aku sudah bilang? Yudi menghela napas. Aku datang karena masih peduli. Kalau peduli, harusnya kamu dukung aku. Dukung apa? Hidup yang sedang aku bangun. Yudi menatap langsung ke arahnya. Hidup yang kamu bangun sekarang berdiri di atas hal-hal yang kamu abaikan. Robi mulai kehilangan kesabaran. Kalian semua cuma melihat kesalahanku. Karena kamu menolak melihatnya sendiri. Aku bekerja siang malam. Tiara juga. Aku berusaha mengubah hidup. Tiara juga. Setiap jawaban Yudi seperti cermin yang tidak ingin dilihat Robi. Aku capek selalu dianggap salah. Yudi mengangguk. Aku juga capek mengingatkan orang yang tidak mau mendengar. Beberapa detik berlalu. Lalu Yudi berdiri. Mungkin memang sudah waktunya kamu belajar tanpa aku. Robi memandang sahabatnya pergi tanpa berusaha menahan. Hubungan yang bertahan sejak mereka masih sama-sama bekerja kasar kini retak bukan karena pertengkaran besar, melainkan karena jarak nilai yang tumbuh sedikit demi sedikit selama berbulan-bulan. Di desa, Tiara duduk bersama Bu Rini dan Pak Darto di ruang tamu sederhana. Di atas meja terdapat buku catatan lama peninggalan almarhum ayahnya. Usaha kecil yang selama ini dijalankan perlahan mulai menunjukkan hasil. Tidak besar, namun cukup untuk membuat Tiara merasa bahwa hidupnya tidak sepenuhnya bergantung pada keputusan Robi. Pak Darto membuka halaman catatan keuangan yang mulai penuh angka baru. Ini lebih rapi dari bulan lalu. Tiara tersenyum tipis. Aku belajar sedikit demi sedikit. Begitulah caranya, kata Pak Darto. Pohon juga tumbuh dari tunas kecil. Bu Rini yang duduk di sebelahnya ikut melihat catatan itu. Beberapa bulan lalu, perempuan itu selalu mengungkit sawah yang hilang. Kini tidak lagi. Kamu sudah bekerja keras, ujar Bu Rini. Tiara menoleh. Kalimat sederhana itu terasa berbeda karena datang dari orang yang dulu paling keras menentang keputusannya. Aku cuma berusaha bertahan, Bu. Dan kamu berhasil. Bu Rini menggenggam tangan putrinya. Kehilangan sawah memang menyakitkan. Tapi kehilangan harga diri jauh lebih berbahaya. Tiara mengangguk pelan. Ia mulai memahami sesuatu yang selama ini terabaikan. Selama berbulan-bulan ia menghabiskan tenaga untuk mempertahankan Robi. Sementara dirinya sendiri perlahan terkikis. Kini fokusnya berubah. Bukan lagi bagaimana membuat Robi kembali seperti dulu. Melainkan bagaimana tetap berdiri jika Robi memilih terus menjauh. Malam itu, Robi kembali ke kos dalam keadaan lebih sepi daripada biasanya. Nisa menjauh. Yudi menjauh. Telepon dari rumah tidak lagi sesering dulu. Tidak ada suara yang membenarkan pilihannya. Ia membuka ponsel. Di layar muncul foto lama dirinya dan Tiara saat masa pengobatan. Wajah mereka tampak lelah, tetapi saling menggenggam tangan. Robi menatap foto itu cukup lama. Lalu layar ponselnya mati. Di desa, Tiara menutup buku catatan usaha dan mengambil keputusan yang selama ini terus ditunda. Jika Robi ingin mempertahankan semua pembelaannya, maka ia harus mendengarkan seluruh kenyataan yang selama ini berusaha ia hindari. Tidak ada lagi percakapan setengah jalan. Tidak ada lagi kebohongan kecil yang dibiarkan berlalu. Sudah waktunya Robi menghadapi secara langsung seluruh konsekuensi dari pengorbanan yang pernah menyelamatkan hidupnya. Tiara memilih rumah orang tuanya sebagai tempat pertemuan itu. Bukan karena ingin mempermalukan Robi. Bukan pula karena ingin mencari pendukung. Ia hanya ingin percakapan kali ini berlangsung di tempat yang menyimpan seluruh jejak perjalanan mereka. Di ruang tamu sederhana itu, Bu Rini dan Pak Darto duduk agak jauh. Keduanya tidak ikut campur. Mereka hadir sebagai saksi,
bukan hakim. Robi datang menjelang sore. Wajahnya tampak lebih tua dibanding beberapa bulan lalu. Banyak hal runtuh terlalu cepat dalam hidupnya. Namun Tiara tidak memulai dengan kemarahan. Ia meletakkan sebuah map coklat di atas meja. Aku minta kita bicara sampai selesai hari ini. Robi mengangguk. Tiara membuka map itu perlahan. Dari dalamnya keluar beberapa lembar dokumen yang sudah mulai menguning di bagian tepi. Robi mengenalinya bahkan sebelum Tiara berbicara. Dokumen jual beli sawah. Dokumen yang ditandatangani bertahun-tahun lalu ketika hidup dan mati menjadi persoalan yang sangat nyata. Tiara mendorong dokumen itu ke arahnya. Aku menyimpannya. Robi menunduk melihat tanda tangan yang pernah ia lihat sekilas lalu berusaha melupakannya. Aku tahu. Tidak, kamu tidak tahu. Suara Tiara tenang. Justru karena tenang, setiap kata terasa lebih berat. Selama ini semua orang bicara tentang sawah yang hilang. Tapi aku rasa kamu tidak pernah benar-benar melihat apa yang hilang. Robi mengangkat kepala. Tiara melanjutkan. Sawah itu bukan cuma tanah. Tangannya menyentuh dokumen tersebut. Itu biaya sekolah anak kita kalau suatu hari kami punya anak. Itu tabungan keluarga. Itu jaminan ketika musim buruk datang. Itu warisan dari ayahku. Pak Darto menunduk pelan. Tiara menatap Robi tanpa mengalihkan pandangan. Aku menjual semua itu supaya kamu tetap hidup. Kalimat itu menggantung di antara mereka. Tidak ada yang membantahnya. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Fakta itu terlalu nyata. Robi mengusap wajahnya. Aku tidak pernah melupakan itu. Kalau tidak melupakan, kenapa kamu terus lari darinya? Pertanyaan itu datang tanpa nada tinggi. Justru kesederhanaannya membuat Robi sulit mencari tempat berlindung. Aku capek hidup dalam kekurangan, Tiara. Aku juga. Aku takut kembali ke sana. Aku juga. Robi menggenggam kedua tangannya. Aku sakit bertahun-tahun. Aku melihat orang memandangku seperti beban. Tiara mendengarkan. Aku melihat hidupku hampir selesai. Saat aku sembuh, saat aku mulai berhasil, aku merasa akhirnya punya kesempatan menjadi seseorang. Kamu memang menjadi seseorang. Lalu kenapa semuanya terasa salah? Tiara tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip kelelahan panjang. Karena kamu mengira menjadi seseorang berarti meninggalkan orang-orang yang menemanimu saat kamu bukan siapa-siapa. Ruangan terasa semakin sempit. Bukan karena ukuran rumah, melainkan karena tidak banyak lagi ruang bagi Robi untuk bersembunyi di balik alasan-alasan lama. Aku tidak pernah berniat mengkhianatimu. Kamu tidak perlu berniat. Jawaban Tiara datang cepat. Kebohongan tetap kebohongan meski dibungkus niat baik. Robi menunduk lagi. Tiara menarik napas panjang. Selama berbulan-bulan ia mengejar penjelasan. Kini, setelah semua jawaban ada di depan mata, ia justru berbicara dengan lebih jernih. Aku dulu berpikir kalau aku cukup sabar, cukup mengerti, cukup berkorban, kamu akan kembali. Matanya mulai berkaca, tetapi suaranya tetap stabil. Sekarang aku sadar, aku terus menunggu seseorang yang memilih menjauh sedikit demi sedikit. Robi membuka mulut, namun tidak ada kalimat yang terasa cukup. Semua pembelaan yang selama ini ia gunakan terdengar rapuh ketika berhadapan dengan dokumen di atas meja. Dokumen itu tidak berdebat, tidak menuduh, tidak berteriak, tetapi keberadaannya menjadi bukti yang tidak bisa dihapus. Tiara berdiri. Aku tidak mengajakmu ke sini untuk membuatmu merasa bersalah. Lalu untuk apa? Aku ingin kamu berhenti mengubah cerita. Robi menatapnya. Tiara menunjuk dokumen itu. Ini kenyataannya. Lalu ia menunjuk dirinya sendiri. Ini akibatnya. Tangannya kemudian turun perlahan. Aku kehilangan sawah. Kita kehilangan masa depan yang seharusnya lebih aman. Aku kehilangan kepercayaan pada suamiku. Setelah itu tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Karena seluruh konflik yang mereka hindari selama berbulan-bulan kini berdiri telanjang di depan mereka. Pak Darto akhirnya berbicara.
Bukan untuk menyelesaikan masalah. Hanya untuk mengingatkan sesuatu yang sederhana. Setiap orang boleh takut miskin. Ia memandang Robi. Tapi tidak semua orang mengorbankan orang lain demi lari dari ketakutan itu. Robi menutup mata sesaat. Kalimat itu tidak menyerangnya. Justru karena datang tanpa kemarahan. Kalimat itu masuk lebih dalam. Bu Rini menggenggam tangan Tiara. Tidak ada lagi sindiran soal sawah. Tidak ada lagi penyesalan lama. Yang tersisa hanyalah seorang ibu yang melihat anaknya berusaha berdiri kembali. Sementara itu, Robi duduk sendiri menghadapi sesuatu yang selama ini selalu berhasil ia hindari. Kenyataan bahwa seluruh keberhasilannya tidak menghapus harga yang telah dibayar orang lain. Matahari mulai turun. Pertemuan itu berakhir tanpa pelukan. Tanpa maaf yang langsung menyembuhkan. Tanpa rekonsiliasi yang mudah. Luka yang terbentuk selama berbulan-bulan tidak bisa ditutup dalam satu sore. Saat Robi melangkah keluar rumah, Tiara tidak mengejarnya. Tidak meminta penjelasan tambahan. Tidak meminta janji. Ia sudah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih penting. Posisi dirinya sendiri. Setelah sekian lama, masa depan mereka tidak lagi bergantung pada seberapa keras ia berusaha mempertahankan Robi. Kini pilihan berada sepenuhnya di tangan Robi. Tetap berjalan menjauh dan meninggalkan rumah tangganya untuk selamanya. Atau kembali menghadapi kehidupan yang telah ia rusak dengan tangannya sendiri. Tiara meletakkan map coklat itu di atas meja. Map yang selama bertahun-tahun disimpannya di lemari paling bawah. Tidak pernah dibuka kecuali ketika rasa kehilangan datang lebih kuat daripada biasanya. Robi mengenali map itu. Tatapannya langsung berpindah. Jadi ini alasan kamu minta aku pulang? Tanyanya pelan. Bukan. Tiara duduk berhadapan dengannya. Aku minta kamu pulang karena aku sudah selesai mencari alasan untuk membelamu. Kalimat itu membuat Robi mengangkat wajah. Di ruang tamu sederhana itu, hanya ada mereka berdua. Bu Rini dan Pak Darto berada di teras, memberi ruang bagi percakapan yang selama ini selalu tertunda. Tiara membuka map tersebut. Lembar dokumen jual beli sawah dikeluarkan dan diletakkan di tengah meja. Kertas itu sudah menguning di beberapa bagian. Masih ingat hari ini? Tanya Tiara. Robi memandang dokumen itu cukup lama. Tentu aku ingat. Aku juga ingat. Tiara menggeser dokumen sedikit ke arahnya. Hari itu dokter bilang waktumu tidak banyak. Kita butuh biaya. Aku jual sawah yang diwariskan ayahku. Sawah yang seharusnya jadi masa depan keluarga kita. Robi mengusap wajahnya. Aku tidak pernah melupakan itu. Kalau benar tidak pernah melupakan, kenapa hidupmu bergerak seolah semua itu tidak pernah terjadi? Pertanyaan itu jatuh tanpa nada tinggi. Justru karena disampaikan dengan tenang, setiap kata terasa lebih berat. Robi menarik napas panjang. Aku capek hidup miskin, Tiara. Dan aku capek merasa hidupku selalu kecil. Tiara menunggu. Robi melanjutkan. Waktu sakit, aku merasa selesai. Aku pikir aku akan mati tanpa pernah jadi apa-apa. Setelah sembuh, setelah dapat pekerjaan, promosi, penghasilan lebih baik, aku mulai melihat dunia yang berbeda. Lalu dunia itu membuatmu malu pada kehidupan yang pernah menyelamatkanmu. Robi menggeleng cepat. Bukan begitu. Kalau bukan begitu, jelaskan. Suara Tiara tetap datar. Tidak ada tangisan. Tidak ada permohonan. Yang tersisa hanya kebutuhan untuk mendengar kebenaran. Robi menatap dokumen jual beli sawah itu lagi. Aku takut kembali ke masa itu. Masa apa? Masa ketika setiap bulan kita menghitung uang sampai receh terakhir. Masa ketika aku merasa gagal jadi suami. Masa ketika aku cuma punya motor tua dan harapan yang makin tipis. Tiara mengangguk perlahan. Akhirnya semuanya keluar. Bukan soal pekerjaan. Bukan soal kota. Bukan soal jarak. Melainkan rasa malu yang selama ini tumbuh diam-diam. Jadi selama ini kamu lari dari masa lalu. Aku cuma ingin hidup lebih baik. Kamu berhak ingin hidup lebih baik. Tiara mencondongkan badan.
Tapi hidup lebih baik tidak sama dengan meninggalkan orang-orang yang membantumu sampai ke sana. Robi membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Untuk pertama kalinya sejak konflik mereka membesar, ia tidak menemukan pembelaan yang terdengar masuk akal bahkan bagi dirinya sendiri. Tiara menunjuk dokumen di meja. Lembar kertas ini bukan tentang sawah. Lalu tentang apa? Tentang pilihan. Robi mengangkat pandangan. Aku memilih menjual masa depanku demi menyelamatkan hidupmu. Suara Tiara mulai bergetar tipis, tetapi ia tetap melanjutkan. Dan setelah mendapat hidup itu kembali, kamu memilih menjauh. Kalimat tersebut menggantung lama. Tidak ada bantahan. Tidak ada penjelasan baru. Hanya fakta yang berdiri sendiri. Dari teras, Bu Rini dan Pak Darto mendengar sebagian percakapan tanpa ikut campur. Mereka tahu ini bukan pertengkaran yang bisa diselesaikan orang tua. Ini adalah hutang antara dua manusia yang harus diselesaikan sendiri. Aku memang salah, kata Robi akhirnya. Tiara tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang sudah terlalu lama menunggu pengakuan sederhana. Salahmu bukan karena takut miskin. Robi memandangnya. Salahmu karena terus berbohong untuk melindungi gambaran tentang dirimu sendiri. Kata-kata itu mengenai bagian yang selama ini paling dijaga Robi. Citra dirinya. Alasan-alasannya. Pembenaran yang terus ia ulang hingga terdengar seperti kebenaran. Semua runtuh di depan dokumen sederhana itu. Sawah sudah hilang. Uang sudah habis bertahun-tahun lalu. Tetapi harga dari keputusan itu baru benar-benar terasa sekarang. Tiara merapikan kembali dokumen ke dalam map. Aku tidak meminta sawah itu kembali. Aku tahu. Aku juga tidak meminta kamu kembali menjadi orang yang dulu. Robi menatapnya dengan harapan kecil yang tersisa. Lalu apa yang kamu inginkan? Tiara berdiri. Aku hanya ingin kamu berhenti bersembunyi dari kenyataan yang kamu ciptakan sendiri. Robi ikut berdiri. Namun jarak di antara mereka terasa lebih jauh daripada ketika ia bekerja di kota. Apa masih ada kesempatan memperbaiki semuanya? Tiara memandangnya cukup lama. Wajah lelaki yang pernah diperjuangkannya melawan kematian. Wajah yang kini terasa asing. Ada hal-hal yang bisa diperbaiki, katanya pelan. Dan kita? Tiara menggeleng. Aku tidak tahu. Jawaban itu jauh lebih berat daripada kemarahan. Karena untuk pertama kalinya, masa depan mereka tidak lagi berada di tangan Tiara yang selalu bertahan. Pertemuan berakhir tanpa pelukan, tanpa janji, tanpa kesepakatan. Ketika Robi melangkah keluar rumah, ia membawa satu hal yang tidak bisa lagi dihindari. Semua alasan yang selama ini digunakannya telah habis. Yang tersisa hanya dua pilihan. Pergi sepenuhnya dan menerima konsekuensinya, atau tetap tinggal dan menghadapi kerusakan yang telah ia sebabkan. Dan kali ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil keputusan itu untuknya. Tiara membalik halaman terakhir buku catatan itu, lalu menuliskan angka penjualan hari tersebut dengan rapi. Buku tua peninggalan ayahnya sudah semakin kusam. Sudut-sudutnya mulai mengelupas. Namun isi di dalamnya masih terjaga seperti dulu. Di halaman-halaman awal terdapat tulisan tangan ayahnya tentang hasil panen, biaya pupuk, dan perhitungan sederhana yang selalu dibuat dengan teliti. Di halaman-halaman belakang kini ada catatan milik Tiara sendiri. Daftar pesanan, pemasukan, pengeluaran, rencana belanja minggu depan. Hal-hal kecil yang perlahan berubah menjadi usaha yang sungguh-sungguh hidup. Tiara menutup buku itu dan menyimpannya di rak. Benda yang dulu hanya menjadi kenangan kini menjadi alat yang membantunya berjalan ke depan. Sudah selesai? Tanya Bu Rini dari dapur. Sudah. Pesanan besok banyak. Tiara tersenyum. Lumayan. Bu Rini mengangguk puas. Beberapa bulan lalu, percakapan seperti itu hampir mustahil terjadi tanpa bayang-bayang sawah yang hilang. Kini mereka berbicara tentang pekerjaan, pelanggan, dan rencana usaha. Bukan lagi tentang penyesalan. Bu Rini meletakkan 2 gelas teh di meja. Ayahmu pasti senang melihatmu sekarang. Tiara memandang buku catatan di rak.
Aku juga baru sadar kenapa beliau selalu mencatat semuanya. Kenapa? Karena hidup tidak bisa dikendalikan. Tapi kita bisa menjaga cara kita menghadapinya. Bu Rini tersenyum kecil. Kali ini tidak ada bantahan. Tidak ada kemarahan lama. Mereka telah melewati terlalu banyak hal bersama untuk terus saling menyalahkan. Di luar rumah, Pak Darto membantu menurunkan beberapa barang untuk usaha Tiara. Langkahnya mulai lebih lambat dibanding beberapa tahun lalu, tetapi kebiasaannya membantu orang lain tidak berubah. Ketika Tiara keluar membawa beberapa kardus kosong, Pak Darto memperhatikannya beberapa saat. Kamu kelihatan lebih kuat sekarang. Tiara tertawa ringan. Karena kerja terus. Karena kamu berhenti menunggu. Kalimat itu membuat Tiara menoleh. Pak Darto melanjutkan. Dulu hidupmu bergantung pada sesuatu yang sudah hilang. Sawah itu. Kemudian bergantung pada seseorang yang terus menjauh. Ia menunjuk kardus-kardus yang sedang mereka rapikan. Sekarang kamu berdiri di atas apa yang kamu bangun sendiri. Tiara tidak menjawab. Namun ada ketenangan yang dulu tidak pernah dimilikinya. Sawah memang tidak kembali. Dan memang tidak akan pernah kembali. Farhan tetap menjadi pemilik sah tanah itu. Musim tanam terus berganti di lahan yang dahulu menjadi bagian dari keluarganya. Peringatan Pak Darto bertahun-tahun lalu terbukti sepenuhnya. Beberapa kehilangan memang bersifat permanen. Tetapi hidup tidak berhenti karenanya. Di kota, Robi duduk sendirian di sebuah kamar kontrakan yang jauh lebih nyaman dibanding rumah yang pernah ia tempati saat masih sakit. Pekerjaannya tetap berjalan. Posisinya tetap baik. Penghasilannya jauh lebih tinggi dibanding masa ketika ia mengandalkan sawah dan pekerjaan serabutan. Secara sosial, ia telah mencapai banyak hal yang dulu hanya menjadi angan. Namun ada ruang-ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh pencapaian. Ponselnya jarang berdering di luar urusan pekerjaan. Nisa tidak pernah kembali menghubunginya. Yudi juga tidak lagi datang seperti dulu. Mereka tidak bermusuhan secara terbuka. Tetapi hubungan yang rusak tidak selalu berakhir dengan pertengkaran. Kadang hubungan hanya berhenti tumbuh. Dan itulah yang terjadi. Robi pernah membayangkan bahwa ketika berhasil mencapai kehidupan yang lebih baik, semua pengorbanan akan terasa sepadan. Kenyataannya jauh lebih rumit. Tidak ada hukuman besar yang menimpanya. Tidak ada kehancuran mendadak. Yang ada hanyalah kehidupan yang harus dijalani bersama, akibat dari pilihan-pilihannya sendiri. Dan akibat itu hadir setiap hari. Diam-diam. Konsisten. Sore itu, Tiara menutup toko kecilnya lebih awal. Beberapa pelanggan terakhir sudah pulang. Matahari mulai turun di balik pepohonan. Bu Rini sedang menyapu halaman. Pak Darto duduk di kursi bambu dekat pagar. Pemandangan yang sederhana. Namun terasa utuh. Tiara membawa secangkir teh lalu duduk di samping Pak Darto. Capek? Tanya lelaki tua itu. Capek. Tapi. Tiara tersenyum. Tapi capek yang jelas arahnya. Pak Darto tertawa pelan. Jawaban itu cukup. Mereka duduk menikmati sore tanpa banyak kata. Tidak ada lagi yang perlu dikejar. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan kepada siapapun. Tiara memandang jalan desa yang membentang di depan rumah. Dulu ia percaya nilai hidupnya ditentukan oleh seberapa besar ia mampu berkorban untuk orang lain. Kemudian ia kehilangan sawah, kehilangan rumah tangga, kehilangan masa depan yang pernah dibayangkannya. Namun kehilangan ternyata bukan akhir dari cerita. Karena setelah semuanya pergi, masih ada satu hal yang tersisa. Dirinya sendiri. Dan dari titik itulah ia membangun kembali hidupnya. Bukan dengan menunggu penyesalan Robi. Bukan dengan berharap masa lalu berubah. Melainkan dengan bekerja, menjaga keluarga yang masih ada, dan melangkah ke hari berikutnya. Matahari perlahan tenggelam. Tiara berdiri, membawa cangkir kosong ke dalam rumah. Di rak dekat meja, buku catatan peninggalan ayahnya masih berada di tempat yang sama. Halamannya tidak lagi berisi cerita tentang apa yang hilang. Kini buku itu mencatat sesuatu yang jauh lebih penting. Apa yang berhasil dibangun kembali setelah kehilangan. Dan disitulah makna seluruh pengorbanan menemukan bentuknya.
tidak selalu pada orang yang diselamatkan, tetapi pada kemampuan seseorang untuk tetap tumbuh setelah semua yang berharga pernah diambil darinya. Demikian kisah Tiara dan Robi. Sebuah cerita tentang pengorbanan, pilihan, kesetiaan, dan harga diri. Tidak semua pengorbanan berakhir dengan kebahagiaan yang kita harapkan, tetapi setiap luka dapat menjadi awal untuk membangun kehidupan yang lebih kuat. Pada akhirnya, yang paling berharga bukanlah apa yang berhasil kita pertahankan, melainkan kemampuan untuk bangkit setelah kehilangan. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika Anda menyukai cerita drama penuh emosi dan pelajaran hidup seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.